Sudah dengar? Ya. Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak Dara di hari ini ya. Jadi setiap Senin malam kami berusaha untuk kita bisa berkumpul satu wadah ini untuk kita bisa saling belajar, saling sharing. Nah, untuk kelanjutan materi-materi 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang strategi penempatan. Kemudian minggu lalu kita mendengarkan penjelasan tentang marketing plan ya. Nah, hari ini sebenarnya kita melanjutkan tentang atomi ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas bahwa dengan tegas kami menyatakan bahwa atomi berbeda. Nah, perbedaannya ini apa? Teman-teman mungkin udah tahu dan sering mendengar bahwa oh atomi ini beda loh ya. Join nggak bayar ya, nggak ada tupo bla 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 bla. Bukan sekedar poin 1, 2, 3, 4 sampai 5 misalnya ya. Tapi setiap poin itu ada penjelasannya, ada alasannya. Ya, nah teman-teman mungkin kalau ketemu dengan teman yang direferensi, mungkin teman-teman mendengarkan gini, mereka bilang apa? Oh, sama ya dengan yang itu gitu ya. Banyak produknya ya. Terus oh sama ya bulat-bulat ke bawah. Namanya network kalau dijelasin ya bulat-bulat ke bawah ya. Mau segi 4 kek, mau segi 3 kek ya sama ya. Terus mereka langsung mengartikan oh sama ya. Beda. Ya, beda sekali. Nah, teman-teman harus paham bedanya di mana. Ya, Mister Park sudah merancangkan sedemikian perbedaannya. Kalau kita hanya bisa menghafalkan, ya, poin 1, ya, joinnya free, ya, nggak pakai biaya registrasi, ya. 2, tidak ada tupo. 3, nggak ada ini, nggak. Terus udah gitu dong. Nggak bisa. Kita harus mengerti setiap poin dari itu, ya. Pertama, kita bahas tentang join dulu ya. Kita joinnya free ya. Nah, dari yang pertama ini juga pertama awal Atomi hadir ya di dunia ini itu udah cukup menggegerkan. Di kala itu memang nggak ada namanya MLM ya, yang joinnya tuh free. Sekarang saya dengar 1, 2 sudah ada ya yang join tuh di free kan. Makanya kita perlu tahu setiap poin kita. Karena tempat lain nanti sesuatu yang bagus tuh akan banyak ditiru. Yang nggak bagus nggak ditiru. Ya, nah joinnya free. Nah, kenapa Atomi joinnya free? Karena konsep kita ini kan online shopping mall ya teman-teman ya. Nah, pertama kita lihat online. Ya, kalau kita masuk ke Lazada, ke Topet, kemanapun, waktu masuk Anda bayar nggak? Nggak bayar kan? Anda beli baru Anda bayar. Itu konsep online. Terus konsep mall. Kalau Anda, Rin, iseng, yuk ke mall yuk. Nah, berdua nih jalan kaki nih. Jadi nggak pakai biaya parkir kan jalan kaki. Nah, jalan kaki sampai ke mall, cuci mata. Sampai selesai cuci mata, yuk Rin pulang lagi. Keluar lagi, jalan kaki pulang. Bayar nggak? Nggak bayar. Ya, jadi konsepnya itu ini adalah online shopping mall. Anda masuk, Anda nggak perlu bayar. Ya, Anda join, Anda nggak perlu bayar. Ya, tapi teman-teman, jangan pernah semua kekuatan yang diberikan Mister Park Handil untuk poin atomi ini kita balik jadi nyerang balik kita, menjadi kekurangan dari atomi ini, menjadi bumerang kita, ya. Kenapa? Karena join free ini ya bagi teman-teman yang masih baru, dia nggak mau pusing ya. Ya, produk belum begitu menguasai, coba juga mungkin belum ya kan. PV-nya kebetulan karena sponsornya yang lempar PV ke ID-nya, dia sendiri belum beli tapi ID-nya sudah ada PV ya. Jadi dia sok ngajak orang dong, mulai dong ya. Ngajak orang gimana caranya? Rin, wah sekarang keren banget loh, sudah ada online mall dari Atomi Korea. Bisnisnya keren banget. Join aja Rin, gak bayar ini Rin, KTP yuk sini bla 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 bla. Penekanannya joinnya ini nggak perlu bayar. Ayo bergabung, ini bisnis bagus. Udah selesai gitu doang. Ya, masa lu nggak percaya sama gue sih Rin? Di sini KTP-nya bla 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 ya. Itu yang terjadi di awal. Sampai sekarang masih banyak sekali orang melakukan itu. Waktu menjelaskan, waktu mendapatkan member, itu penekanannya adalah joinnya free. Jadi tidak ada rasa beban. Memang poin ini membuat kita itu tidak ada rasa beban dalam follow up. Karena kita tidak membuat teman kita dirugikan. Mereka nggak bayar apa-apa untuk jadi member Atomi. Tapi kalau poin itu yang kita tekankan, bukan kita menjelaskan betapa bagusnya produk atau bagusnya bisnis. Sehingga member yang join itu bukan karena merasa butuh produk atau butuh bisnis Atomi. Tapi karena ya memang nggak bayar ini, gue join gak apa-apa lah. Nggak ada rugi buat gue ini, jadi gue join.
maka bisnis Anda nggak akan bertumbuh. Ya. Terus ada yang merasa simple. Jadi ada banyak juga yang merasa eh ide dia tuh brilian. Ya, kenapa? Kasih form. Wah, dia udah sekarang canggih-canggih, yang pinter tuh canggih-canggih banget ya. Wah, udah bisa dari Google Form bla bla bla, isian apa, share semua ya. Teman-temannya ya udah gue joinin ini, setor-setor data semua semua join. Join semua, doa dapat nama banyak. Nggak ada yang belanja. Ya, karena waktu Anda cara dapatinnya itu salah. Jadi poin kekuatan Atomi Anda balik menjadi bumerang bagi Anda. 1.000 member pun nggak ada pembelanja itu tidak ada artinya. Ya, jadi pertama Atomi beda dengan yang lain. Dia free join ini sebenarnya menjadi kekuatan kita. Ya, ini kita benar-benar mengerti kenapa free karena dia memang online shopping mall. Ya, terus waktu join, ya wajib belanja nggak? Ya, wajib belanja langsung nggak? Juga kita jangan simple itu bilang, oh join nggak apa-apa, nggak usah belanja nggak apa-apa kok. Joinnya free, nggak apa-apa Rin, gabung aja. Pertama lu join nggak perlu bayar, habis lu join lu nggak perlu belanja nggak apa-apa. Nah udah, dia join free dan nggak perlu belanja. Ya, 6 bulan ya mati aja ID-nya. Ya, nah teman-teman kita harus bisa menjelaskannya itu. Dia tanya, kalau gua join wajib belanja nggak? Waktu teman-teman join ada 2 pilihan, mau jadi konsumen atau menjadi distributor. Kalau Anda memilih hanya menjadi konsumen saja, tidak perlu waktu-waktu join pertama langsung belanja nggak masalah. Mau besok baru belanja nggak apa-apa, lusa pun nggak masalah. Ya, kita bilang. Tapi kalau Anda tertarik untuk sekalian mau memperdalam bisnisnya, Anda mau memanfaatkan ID Anda ini sebagai peluang bisnis, ya. Di sini perlu diperhatikan, perlu belanja, ya. Tuh kan, suruh gua belanja, katanya nggak perlu langsung belanja. Teman-teman, Atomi berbeda. Jadi kita di sini harus mengerti penguraian penjelasannya ini, ya. Nah, Atomi ini kalau Anda memilih untuk bisnis, Anda perlu belanja. Atomi tidak memaketkannya. Produknya itu di atas 100 macam dengan produk harian kita. Semua produk ini dipastikan tidak di Atomi pun Anda akan belanja setiap bulan di luar sana. Ya, minimal belanjanya 10.000 PV. Ini udah dijelaskan deh yang kemarin waktu menjelaskan tentang marketing plan. 2 minggu lalu waktu Ida menjelaskan strategi penempatan juga ada singgung itu ya tentang 10.000 PV ini. Ya, 10.000 PV ini semua yang Mr. Park Han-gil sampaikan, yang dia tetapkan di Atomia, semua punya makna yang sangat dalam. Ya, karena Atomi ini ingin mengubah kehidupan di dunia ini, maka Mr. Park memberikan marketing plan mulai dengan 10.000 itu bisa. Nah, kita 10.000 itu kan mengunci yang ngeklok supaya kalau di bawah kita ada member berikut, mereka belanja, maka PV di bawah kita bisa dikunci, sudah mulai terhitung oleh sistem menjadi PV group. Kalau tidak ada 10.000 itu, ini nggak kehitung. Makanya kalau Anda memilih itu bisnis, sebaiknya segera Anda belanja 10.000-nya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan muncul ada member di bawah. Kalau posisi kita ada di jalur bangun, maka bisa aja tiba-tiba akan ada member di bawah. Dan member di bawah nih kapan belanja kita nggak tahu kan, eman, sayang kalau kita kehilangan PV grupnya. Ya, nah terus teman-teman, kita juga harus jelasin 10.000 PV ini ya artinya apa? Teman-teman, 10.000 ini itu adalah tentang nilai kejujuran kita. Itu adalah integritas kita. Ya, PV 10.000 ini mungkin dilempar oleh sponsor Anda, sudah lempar PV di bawah Anda. Nggak ada artinya itu kalau kita belum belanja. Kenapa? Karena di Atomi bukan jualan. Atomi ini kita sharing tentang cerita kita. Kita punya pengalaman pribadi bersama produk. Itu yang kita ceritakan kepada calon member kita. Teman-teman yang kita ingin berkati supaya dia kenal Atomi. Maka cerita kita tentang pengalaman kita bersama produk. Apa yang kita ceritakan kalau kita tidak punya produk dan nggak pernah pakai, tapi ID kita ada PV. Ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Ya. Nah, kita perlu cerita. Kenapa? Karena orang itu nggak suka apabila diajak teman gini atau saudaranya siapapun yang ngajak ya. Uh, saya ngajak misalnya, Bu Lydia, ya,
ini Atomi bagus banget loh, ada ini bla 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 bla, saya cerita. Nah, Bu Lydia bilang, oh gitu ya, saya kayaknya butuh samponya deh. Rambut saya ini masalahnya ini agak rontok ya. Solusinya itu kan ada berapa pilihan sampo. Saya baiknya pakai yang mana ya? Eh, Ya, baca sendiri aja Bu Lydia. Itu macam-macam sih ya, suka-suka lah. Pengennya yang mana coba aja. Kalau nggak cocok tinggal dibalikin kok ke kantor. Kantor kan kasih jaminan 100% uang kembali selama belum 30 hari. Gitu. Oh gitu ya. Aromanya enak nggak? Kata teman saya sih enak sih. Saya belum pernah coba. Oh oke. Dia bilang, kalau sikat giginya gimana? Katanya itu dari bubuk emas. Enak ya, lembut ya. Eh, saya sih rencana belinya bulan depan karena sikat gigi di rumah saya masih ada. Jadi kalau menurut teman gue hari ini enak sih. Oke. Terus dia tanya lagi, body lotionnya lengket nggak? Gue tuh sebenarnya butuh body lotion, tapi gue nggak suka lengketnya. Iya, body lotion di rumah gue juga masih banyak. Kemarin waktu promo di merek itu, gue sempat borong, jadi gue belum beli. Tapi kata Ida bagus. Ida ngomong lagi, ya, itu sunscreennya lengket nggak di wajah? SPF-nya berapa? Itu kelebihannya apa? Oh, itu gue belum pakai ya. Soalnya gue kan di rumah jangan dia tahu nggak tahu di rumah juga harus pakai ya. Gini, orang akan sebel. Kita aja nggak suka diajak oleh orang yang betul nggak? Di sini semua saya rasa pasti tidak suka direferensi oleh temennya. Temennya ini bilang Atomi produknya bagus gini gini gini, tapi ditanya dia kayaknya nggak ngerti produk, kayaknya dia belum pakai apa-apa. Sebel nggak? Menurut kamu bagus, tapi kamu nggak pakai. Kamu suruh saya pakai gimana sih? Ya, kita pasti nggak suka ya menjadi orang yang direferensi oleh teman kita yang model seperti itu. Maka janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Jadi ID kita ada PV selama itu bukan kita yang belanja, itu nggak ada artinya. Walaupun PV Anda sudah ada berapa puluh ribu PV, ada berapa ratus ribu PV, Anda belum belanja, segera belanja. Kenapa? Itu nilai integritas Anda. Mulailah bisnis ini dengan benar, dengan kejujuran, dengan cerita Anda. Ya, karena Anda bisa mendapatkan PV pribadi lemparan, Anda mau bisnisnya, Anda perlu mengembangkan kanan kiri. Nggak mungkin sponsor Anda lempar kanan kiri PV Anda. Karena sebelum kita pakai, kita akan susah menduplikasinya. Bisa dapat member nggak? Mungkin bisa ya. Terus teman, kita ngomong ya. Ayo deh Buningrum, oh, nggak bayar ini kok. Masa nggak percaya saya? Bolehlah join, nggak rugi kok. Nggak langsung belanja, nggak apa-apa kok. Ya gitu. Buningrum join. Kanan kiri, wah ada member. Emang bisa belanja, orang itu mau belanja? Enggak. Kenapa? Duplikasi. Energi kita itu keserap. Buningrum, belanja dong, gini 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 ya. Tapi sekali Buningrum teh yang sama dengan Lydia tanya, samponya gimana? Iya, gue belum pakai ini itu. Body lotionnya gimana? Iya, gue masih ada stok kemarin gue borong ini itu. Ya, ini akan duplikasi. Bisnis network itu kuncinya hanya duplikasi. Apa yang kita lakukan itu yang akan terjadi di bawah. Energinya ada, ya. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi wajib beli enggak? Kalau Anda beli jadi konsumen, ya memang tidak ada kewajiban. Ya, Anda silakan belanja hari ini, besok, lusa boleh. Tapi kalau Anda memilih pengen menjadi distributor, pengen belajar punya bisnis, segeralah belanja minimal 10.000. Nilai 10.000 itu adalah tentang cerita Anda. Ya, jadi ini tentang integritas Anda sehingga teman Anda benar, oh benar teman saya percaya terhadap produk ini, dia pakai, maka saya akan pakai. Itu adalah integritas Anda. Ya, oke. Tupo, ya. Di tempat lain rata-rata akan tutup poin. Atomi nggak ada tutup poin. Nah, Anda tahu nggak kenapa nggak tutup poin? Jangan hanya poin 1, 2, 3 nggak ada tutup poin. Oh bagus kan nggak ada tutup poin, tapi Anda nggak bisa cerita kenapa dia nggak tutup poin. Ya, Atomi berkoar-koar ke kita bahwa Atomi ini cara jalankan itu dengan mereferensi cerita kita bersama produk. Ya, kita tidak jualan produk, maka nggak ada tupo. Kalau ada tupo, Anda timbun barang di rumah, otomatis Anda jualan. Betul nggak? Ya, tiap bulan Anda tutup poin. Barang habis nggak habis, Anda harus belanja. Lama-lama Anda berarti mindahin gudang di tempat lain itu pindah ke gudang rumah. Ini ada expire. Akhirnya Anda jualan.
Nah, kita di sini karena kita merasa best dari bisnis kita adalah sharing tentang cerita, bukan jualan, maka tidak perlu tupo. Ya, tidak perlu tupo. Itu adalah konsep karena berkaitan dengan konsep bisnis ini. Ya, dan kenapa? Produk Atomi itu ratusan loh. 100 lebih loh Indonesia. Dari kalau Korea 600 lebih loh. Ya kalau kita benar-benar merasa kualitas Atomi bagus, nggak disuruh tiap bulan belanja pun kita pasti belanja. Sama tidak di Atomi pun tiap bulan ada belanja di luar sana. Tiap bulan bergantian. Sikat giginya yang sudah harus dibeli lagi, udah rusak semua. Pasta giginya habis, kayak deterjennya, kayak segala macam teteh bengek Anda. Ya, ada aja yang habis memang bergantian tiap bulan yang memang harus dibelanjakan. Nah, karena Atomi mencakup semua kebutuhan kita, ya, dan dia menggaransi kita dengan slogan dia absolute quality, absolute price, ya, dengan mendapatkan kualitas yang terbaik dan harga terlayak, otomatis kita nggak usah disuruh pun bolak-balik belanja. Ya, yang sudah mengerti kualitasnya, udah ngerasain itu otomatis belanja, tidak usah disuruh. Ya, nah. Berapa line Atomi? 2 line. Kita binari. Tempat lain juga banyak binari. Bedanya apa marketing plan kita? Semua binari kan sama, pairing kanan kiri sama angkanya yang ditentukan pairing. Bedanya di mana? Beda, teman-teman. Ya. Loh, sama kok di tempat saya juga gitu, hanya nilainya aja beda. Kamu 300, mungkin ada yang 150, ada berapa? Terus kita pairing. Beda. Beda di mana? Teman-teman, binary-nya Atomi ya, itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa saling support sampai ke bawah terus ya, yang kita sebut tusuk sate. Kenapa? Setiap bisnis MLM itu marketing plan pasti beda, betul nggak? Nggak mungkin sama. Nah, Atomi punya, Mr. Park buat, Mr. Park itu punya filosofi, dia bilang apa? Ibu dan anak, bukan sapi perah. Ya, berarti dia mau setiap membernya ini mengasihi, menyayangi member-membernya dan menjadikan membernya itu tujuan untuk mensukseskan mereka. Maka bonus marketing plan kita Mastership itu per periode hanya 2 minggu. Pencapaian per 2 minggu itu tidak gampang. Dua naik. Di tempat lain, banyak kan Anda pernah nggak mendapat pertanyaan? Di tempat lain nggak perlu 2 minggu tuh serentak dua. Mungkin ya harus naik misalnya 2 SM kanan kiri, tapi nggak perlu di 2 minggu. Bulan ini naik 2, bulan depan nyusulnya pokoknya terjadi 2 kiri 2 kanan maka dia naik. Tempat lain bisa begitu. Dan rata-rata begitu. Atomi marketing plan kita 2 minggu trep naik. Kita tahu dengan marketing plan Mastership inilah membuat kita merasa kita harus tusuk sate ke bawah supaya bisa menciptakan dua-dua itu kalau di jalur bangun kita. Coba kemarin kan Ida jelasin tentang strategi tentang pembaganan itu kan berkaitan dengan masalah binary-nya Atomi. Binary-nya Atomi beda dengan binary-nya MLM lain. Ya, kalau enggak apa alasannya Ida bongkar itu semua jaringan dia. Ini kemarin juga jelasin tentang marketing plan. Bagaimana posisi dia dengan satu kaki yang PV grupnya sebenarnya udah 10 juta lebih. Tapi tidak tercetak 2 SM di situ. PV-nya udah 10 juta lebih. Kalau dengan posisi yang benar 7,5 udah terjadi 2 SM. Tapi dia 10 juta lebih 2 SM tuh nggak ada. Sehingga dia gagal untuk naik DM. Ya. Nah, teman-teman, itu adalah marketing plan Atomi yang mau nggak mau membuat kita harus membuat jalur bangun tusuk sate kita. Dengan demikian kekuatannya membuat kita mau tidak mau kita akan fokus untuk membangun member-member di bawah kita tidak dengan cara yang dianggap pintar menyamakan marketing plan Atomi dengan marketing plan teman lain. ID saya, kemudian anak saya kanan kiri juga jadiin boneka, uangnya buat kita juga namanya. Anak saya ini nih, taruh duitnya begitu ya. Anak baru bisa dibohongin, nggak bisa bohongin kita, ya. Bawa lagi ada anak lagi ya, jadi lagi anaknya ya. Nah itu berarti itu pemecahan bagan member-member. Membernya akan susah untuk bisa tercipta yang benar-benar kuat yang mandiri bergerak karena dipecahkan.
Yang income adalah ID anaknya dua ya kembali ke dia. Nanti ada juga yang mamanya misalnya. Ada nggak yang memang pemain MLM lain yang belum membuka jubahnya akan datang dengan permainan yang sama. Mau kuat sampai kapan? Itu member di bawahnya tidak akan tersupport dengan maksimal. Karena marketing plan Atomi, ya, dan mastership bonusnya dengan per periode ini yang membuat kita benar-benar jadi menjadi kekuatan tusuk sate dua ini. Jalur bangun kita ke bawah. Ya, walaupun dalam perjalanan bisa aja nyeleneh sehingga terputus jalur bangunnya bisa seperti kasus hari ini. Tapi bukan yang penting bukan dari awal kita yang merencanakan pemutusan itu. Ya, dalam perjalanan akan terjadi, tapi kita akan berusaha untuk bikin lagi, gali lagi. Ya, jalur bangun kitanya harus jadi. Marketing plan Atomi itu tujuannya, mastership itu tujuannya, periode-periode itu supaya semua tuh saling gandeng tangan dengan kuat untuk saling narik. Ya, itu yang membedakan marketing plan kita. Jangan merasa, oh binary kok, pokoknya kanan kiri pairing. Tidak sesederhana itu. Ya, mastership bonus kita itu membuat kita benar-benar harus mengerti tentang jalur bangun kita. Ya, di mana letak titik jenderal Anda yang mana dan di mana itu harus kita perhatikan. Itu karena dua line kita dan mastership bonus kita itu yang membuat kita beda, teman-teman. Ya, jadi kita harus tahu, jangan hanya tinggal ke poin 1, poin 2 hafal ya, tiap ada materi PPT foto, tapi kita nggak bisa menjelaskan kenapa. Kalau semua tentang atomi, tentang hafalan, susah. Anda harus mengerti dan memahami. Orang yang pintar itu bukan dengan hafal, tapi Anda mengerti. Kalau Anda mengerti, Anda bisa meluasin penjelasannya. Karena Anda ngerti. Hafal udah nggak bisa. Diubah dikit udah kelipungan. Kenapa? Ya hafal dirubah dikit, peletakan udah bingung. Ya. Nah, apalagi? Tadi berkaitan dengan absolute quality, absolute price. Ini juga membedakan Atomi dengan yang lain. Kalau yang lain, tadi ada pertanyaan dengan ada member satu nanyain ini. Apa bedanya skincare satu brand MLM yang sudah mendahului ya, yang cukup beken, mahal, dan kalau kita ke Kolmar kita tahu itu ada brand itu yang dititip dibuatkan di Kolmar, ada brand itu. Ya. Ada temannya yang tetap ngotot pengen yang itu. Nah, bedanya apa dengan skincare-nya Atomi? Absolute quality, absolute price itu yang membedakan Atomi. Yang brand ini barangnya memang bagus. Barangnya tidak ada yang jelek, barangnya bagus. Apa bedanya dengan Atomi? Kalau untuk skincare saya bilang, kalau dia lebih bagus dari Atomi, belum tentu. Ya, belum tentu. Saya nggak bilang tidak mungkin, saya bilang belum tentu karena tidak gampang mengalahkan produk Kolmar yang khususnya ada brand Atomi. Karena Kolmar membuat sesuatu yang untuk Atomi itu harus pegang absolute quality, absolute price, ini janji Atomi ke seluruh dunia. Ini ada tentang integritasnya Mr. Park Han-gil. Jadi barang Kolmar yang dibuat untuk brand Atomi itu sudah memegang janji itu. Jadi saya bilang brand itu kalau lebih bagus dari Atomi belum tentu, ya. Sama bagus bisa aja mungkin, ya. Tapi apa yang membuat dia beda dengan Atomi? Harga. Karena di tempat lain barang bagus itu udah pasti mahal. Dapetin barang bagus enggak susah tempat lain, yang penting kuat bayar. Selama ada kocek dapetin barang bagus mah gampang tempat lain, ya. Yang membuat Atomi menarik adalah barangnya itu adalah dengan kualitas terbaik tapi harga terlayak. Itu yang tidak ada di tempat lain. Ya, itu sudah menjadi slogan yang tidak bisa dilawan oleh brand lain. Ya, sampai kita bisa mendengarkan waktu Mr. Park menjelaskan ya di Global Success Academy ya, brand MLM yang tertua ya, sampai menghampiri Mr. Park waktu mereka ada pertemuan para kepala MLM ya, menghampiri Mr. Park bilang, aduh Mr. Park, barang kita bagus, barang Atomi bagus, barang saya bagus, tapi please boleh nggak? Janganlah Atomi jual semurah itu, kita nggak bisa jual, kita nggak bisa lawan Atomi. Mereka keder takut dengan Atomi, teman-teman. Ini sepak apa? Dengan santai aja. Oh nggak bisa ya. Janji saya pada dunia absolute quality, absolute price ya kan. Dan Mr. Park bilang apa?
kita ini distributor. Distributor itu tidak perlu untung besar. Kita main omset. Dan sorry aja, target saya bukan kalian. Bagi saya, terserah kalau kalian menganggap saya sebagai saingan kalian. Tapi bagi saya, kalian bukan saingan saya. Target saya bukan ke kalian. Target saya adalah Walmart, Alibaba, Amazon, dan sebagainya. Begitu Mr. Pak Cowok. Ya. Nah, jadi Atomi berbeda. Secara produk nggak mungkin disamakan. Secanggih-canggihnya produk mereka, paling banter Nyama dan Atomi. Tapi harganya sudah nggak mungkin murah. Nah, itu yang membedakan sudah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang sama dan harga yang bisa layak, yang nyaman buat kita, itu udah nggak ada, hanya ada di Atomi. Itu yang membuat Atomi berbeda. Ya, apalagi Atomi menjanjikan, ya, absolute price, absolute quality ini luar biasa. Bukan hanya dia buat demikian, tapi Mr. Tak ada beberapa produk yang dia tambah volumenya. Yang kita tahu Hemohim ya, asalnya di 30 saset, 48, 54 sampai 60 saset. Ya, kita belum join di Atomi. Sebelumnya, ya pendahulu kita, toner tidak sebesar kita sekarang. Toner itu ditambah volumenya. Kata Mister Pak, semua orang senang pakai toner tuh yang banyak untuk menyegarkan muka. Jadi kasihlah yang banyak. Dia tambahin volumenya. Ya, pasta gigi. Ternyata pasta gigi kita dulu nggak 200 mili teman-teman. Ditambahin. Harga sama. Noni kita sama. Ditambahin volumenya. Ada nggak? Itu yang membuat Atomi berbeda. Nggak ada tempat lain volume ditambah harga nggak berubah. Dan nggak ada juga saya raja ceritanya volume ditambah. Nggak ada. Ya, Atomi lakukan itu. Luar biasa. Apalagi? Tempat lain yang namanya MLM lahirnya itu dari ide si pembisnis ingin buka bisnis sektor multi level marketing, maka dia hunting sana sini mencari produk apa ya yang mau diproduksi untuk dijual di multi level marketingnya ini. Jadi supaya multi level marketing ini adalah jual produk apa, itu yang dilakukan. Nah, teman-teman tahu sendiri lahirnya Atomi apa? Atomi lahir gara-gara Hemohim. Bukan Hemohim lahir gara-gara Atomi. Kalau teman-teman di sini ada yang baru ya, yang mungkin belum pernah mendengarkannya. Jadi Atomi kita ini lahir gara-gara Hemohim. Makanya Hemohim ini bisa menjadi produk yang sangat luar biasa, sering dipromokan, bukan karena PV-nya besar. Tapi karena ini adalah produk unggulan dan produk yang menjadi penemuan terbesar di Kerry. Itu yang dikatakan. Kerry adalah lembaga riset terbesar di Korea Selatan. Nomor 2 di dunia. Si Kerry mengumumkan bahwa sepanjang penemuan mereka, Hemohim adalah produk yang menjadi produk yang menjadi penemuan terbesar mereka di abad ini. Gila nggak? Gila nggak? Jadi ini produk Hemohim ini sangat luar biasa. Nah, dulu tidak ada namanya Atomi. Hemohim ini dijual di luaran. Nah, ini akan menjadi cerita nanti kalau kita ada lagi Zoom tentang Hemohim, itu baru diceritakan lengkap. Nah, di sini cuma saya sampaikan bahwa karena Hemohim ini begitu hebat dan cikal bakal supaya dia ini bisa di pasar diluaskan dan kita hari ini bisa kesehatan kita terjaga dengan Hemohim, ya, maka dibuatlah satu perusahaan network marketing namanya Atomi, teman-teman. Ya, jadi Atomi lahir karena Hemohim. Bukan Mr. Pak mau bikin Atomi itu cari gue mau bikin apa ya, gue mau jualan apa ya, bukan. Ya, nah kita bisa tahu betapa bagusnya produk ini karena si Kerry menyatakan, sekali lagi saya ulang, dia menyatakan bahwa ini adalah penemuan terbesar mereka selama ini adalah Hemohim. Itu yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Hemohim kita. Sangat bangga, luar biasa ya. Promo masih ada yang belum coba ya, atau mungkin minum rutin di rumah sudah mau habis, silakan manfaatkan promo yang ada ya. Terus yang satu lagi apa? No cross lining. Nah, ini menarik sekali ya. Tempat lain itu sangat takut dengan namanya cross line. Itu alergi banget. Merinding semua ya. Pokoknya udah kayak kena ulat bulu ya, gatal semua kalau udah ketemu namanya cross line. Kenapa?
Karena bagi tempat lain, crossline ini memang persaingan yang luar biasa. Ya, crossline ini teman-teman, sesama leader ini, ya, itu akan menyerang member-member leader-leadernya. Misalnya, saya akan menyerang membernya Rini, ya. Saya akan menyerang membernya Ida, membernya Koeli. Cara nyerangnya gimana? Namanya leader ini mungkin sudah ada figur ya, sudah ada branding diri. Nah, namanya member ini kan polos banget ya, kucuk datang ya. Ibu Ika, ya Bu Ika, dia panggil dong. Bu Ika, oh, kalau pengen tanya nih gimana caranya bisa sukses di Atomi? Dengan gaya saya ya. Saya biasanya nih kalau teman MLM lain kenapa dia takut dengan crossline? Saya akan bilang gini, wah, nggak gampang. Wah, susah banget. Aku aja periode lalu setengah mati mau nyampe SM-nya. Ngos-ngosannya gila banget. Padahal saya kan udah 6 tahun. Punya nyampe SM-nya gila susahnya. Member baru tinggal melongo. Hah, susah. Dia kan jadi saya akan wah, saya akan menjadi susahnya. Aduh, susah banget, susah banget, susah banget ya kan. Nah, yang member baru ini yang nganggap saya ini figur orang sukses. Dia tanya, dia pulang down nggak? Down nggak? Downnya. Ah, ini saya ngadep sini ya. Saya ngadep sini, jelasin ke member yang nanya saya ini member orang lain. Terus saya balik badan waktu saya bicara dengan member saya. Atomi luar biasa, Atomi bagus, tidak susah. Mari kita sama-sama, ini pasti berjuang. Kemarin saya income sekian. Gitu. Waktu ke member dia, wah semangat. Tapi kalau ada orang lainnya, wah susah. Dia kasih wajah melasnya ya. Saya bulan lalu hampir nggak ada uang makan. Mungkin segitu melasnya dah. Untuk apa? Menyerang mental. Untuk menghancurkan ya kubu-kubunya jaringannya. Gitu. Akan seperti itu. Jadi mereka sangat alergi. Mereka takut sekali membernya satu mobil. Ya, misalnya saya ada member saya, wah rumahnya tetangga sama Ida. Mana boleh pulang ikut Bu Ida nitip. Kenapa? Karena sudah pasti nanti setelah ikut Ida pulang, besoknya langsung hilang, nggak pernah SA lagi. Kenapa? Kena serang Ida. Ida akan main drama. Wah, dengan air mata bercucuran, siapa tahu Ida ya. Wah, karena Ida saking jagonya drakor ya. Wah, susah, ya melas. Wah, susah. Sampai bersaya, aduh, ternyata aku nggak sekuat Ida. Ida yang sekuat itu aja gagal ya. Apalagi aku. Wah, kena mental. Ya, seperti itu. Ya, tapi Atomi, ya Atomi bagaimana? Ya, Mr. Park dari awal sebenarnya dia sudah melarang kita punya nama. Makanya saya nggak punya nama, tim mana nggak ada. Ya karena pendalu-pendalu kan banyak yang bandel ya. Biasa kan sok bikin nama ya. Sebenarnya nggak boleh. Atomi itu nggak boleh. Ya, Atomi kita naik panggung wanti-wanti. Nggak boleh sebut kamu dari mana, kubu mana, leader kamu nggak usah. Ya, nggak usah sebut kamu masuk ke depan kamu adalah Atomian. Kamu adalah keluarga Atomi. Gak usah ngomong kamu itu dari siapa, ya itu, ya. Kedua, apalagi, ya, Atom ini benar-benar luar biasa. Kalau di tempat lain, nggak gampang kamu sukses di MM lain. Saya ngomong kenapa, ya. Di tempat lain, kalau kamu nggak ada uang, lupakan sukses. Kamu nggak pintar presentasi, lupakan sukses. Itu dua. Sedangkan dua ini yang paling orang nggak bisa. Betul nggak? Yang punya uang. Nggak gampang. Pintar ngomong, presentasi nggak gampang. Kenapa? Karena setiap member waktu kamu join, kamu bikin BOP masing-masing, bikin pertemuan masing-masing, ya. Nah, bikin pertemuan ini kalau kamu nggak ada uang, sekarang kalau misalnya Koeli, ya, mau wah, semangat ya jelasin presentasi mau kumpul 5 orang, ngumpul di mana? Di kafe. Sopo yang bayar, Weli? Emang 5 itu pasti join belum tentu bang. 2 kali 3 kali jalan udah nggak berani. Ya ketemuin di Starbucks ya. Wah boncos. Tuh nggak? Terus kalau udah terjadi 15 orang, mesti nyewa tempat ya. Menyewa tempat kafe mungkin ada VIP-nya kumpul 10 orang ngomong depan. Itu sewa VIP itu perlu duit. Minimal pesanan seberapa. Ya kalau kafe mungkin 1 juta bisa pakai. Ya. Yang nggak ada duit bisa nggak? Nggak bisa. Atomi kebalikan, kita dilarang melakukan itu. Atomi adakan ODS dan Success Academy. Jadi dia serba kebalik. Ya.
Dia malah beberapa kali leader Korea yang belagu ya, ngomong belagu di sini ya. Yang datang bikin poster, mereka bikin berapa kali itu di ada yang laporin itu nggak jadi. Atau mi langsung langsung telepon call itu nggak boleh. Terakhir kan ada tuh yang Korea, yang siapa yang terakhir itu Rin, yang dari Korea mau ngadain apa yang terakhir kita ribut siapa tuh? Di Kupang, di Nusa Tenggara Barat itu tadi. IM lah itu Enggak, yang, enggak, yang di sini, yang di Jakarta kayaknya ada apa yang spanduk terakhir oh, waktu itu. Nggak Mbak. tahu siapa lagi itu, nggak terkenal, kita nggak kenal siapa nama orang Korea ini. Ceritanya datang, wah, dan mengadakan pertemuannya pakai logo Atomy, ya. Eventnya itu deretan acara hampir mirip dengan ODS. Dengan dia munculin logo Atomy aja, Atomy sudah call. Walaupun dia udah nyewa tempat, udah bayar pun langsung dibatalin. Atomy larang, itu nggak boleh dilakukan. Atomy larang. Atomy udah keadakan ODS, ya. Makanya di sini Atomy menjamin semua orang bisa sukses. Kamu nggak ada duit ya datang lo ke ODS terus free kok, ya. Tinggal kucuk-kucuk jendengan temenmu datang dudukin di situ dengerin, nggak usah bayar. Atomy yang datangin semua speaker bicara. Makanya no cross landing yang bicara di depan itu emang satu satu garis sponsor. Semuanya beda-beda. Ya, yang sok yang ada nggak yang leader-leader di sini masih yang sok pegang no cross landing masih ada. Ya, kalau udah bersikuku ikut Zoom dia, nggak boleh lagi ikut Zoom lain. Kalau di bawah didikan dia, nggak boleh dengan lain-lain. Ah, lah busit. Ya, membernya kok didatangin ke SA? Emang yang ngomong SA itu timnya dia. Yang ngomong SA itu semuanya campur semua. Yang ngomong di depan itu semua ada cross line kita semua. Karena Atomi memang mau mematahkan itu semua. Atomi pengen kita semua mendengarkan itu tidak ada namanya cross line di sini. Semuanya adalah Atomians yang di depan tuh bicara. Dan asal tahu aja semua leader yang berbicara yang datang itu, biar member kita yang cross line mendengarkan semangatnya si leader yang ngomong, itu kalau mereka dari luar kota, tiket pesawat, mau kereta, mau naik apapun, mereka bayar sendiri loh. Ya, mereka bayar sendiri. Betapa ibaratnya kalau kita negara tuh nasionalisme ibaratnya ya, begitu tinggi. Para leader itu nggak minta bayaran. Rini nanti jadi speaker di SA apa ini? Rini minta bayaran atau Mi itu naik apa Rini kamu datang? Ya, terus sepanjang jalan kamu makan itu ya, itu apa dibayar? Kagak kan? Sekarang masih bagus. Sekarang kita kalau di daerah pun hotel kita dapat 2 malam. Terakhir dulu yang sebelum yang ini nih, waktu saya speaker di Surabaya, hotel juga bayar sendiri, masih ya. Kagak dapat hotel gratis, tiket bayar sendiri, makan bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Habis itu cuap-cuap di Surabaya ya. Tim sendiri yang hadir berapa orang? Leader yang ngomong di depan ini memang dia hitung. Emang Rini jawab ke kantor, ya Bu, saya mau jadi speaker, tapi saya pastiin dulu ya. Nanti yang hadir member saya itu ada 100 orang. Kalau di bawah 100 saya nggak mau ya Bu. Saya rugi soalnya. Nanti yang dengar kebanyakan membernya Pak Willy nggak mau. Ya, ada kayak gitu? Gak ada. Ya, speaker yang ngomong gitu mungkin ya dulu Ida keluar-keluar di depan yang dia bawa materi yang hadir membernya cuma 2 orang. Sedangkan total semua 1.000. Tidak datang tiket bayar sendiri, hotel-hotel sendiri, ya. Oh, hotel mungkin gratis ya dulu kalau di Jakarta ya lupa. Makan sendiri. Yang hadir membernya cuma 2 orang. Itulah Atomian. Tempat lain nggak ada. Ya, kita no cross lining-nya luar biasa. Tempat lain stokis. Ya, nah tempat lain stokis. Jadi kalau tempat lain nggak main-main. Kalau Anda tempat lain bilang Anda dulu tempat lain udah nyoba beberapa gagal terus nggak heran. Anda nggak ada uang, nggak pinter ngomong, nggak usah mimpi. Anda sukses di tempat lain nggak usah. Ya, saya bisa sukses tempat lain apa? Bisa sewa, saya bisa ngomong. Gak heran. Ya, saya pas waktu itu partner saya adalah kepercayaan yang di Planet Hollywood. BOP saya keren, Planet Hollywood. Makan pula. Ya, gimana saya nggak jadi? Jadilah. Ya, ngomong, merem, merem juga saya bisa ngomong. Ibaratnya. Nah, tapi nggak semua orang bisa seperti itu, teman-teman. Tapi Atomi benar-benar berbeda. Anda nggak usah takut. Anda nggak ada uang nggak masalah. Anda nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Yang penting Anda datang belajar. Dengar. Datang ke ODS. Ya. Center. Nah, Atomi tidak ada namanya stokis. Adanya education center. Ya. Education center ini berarti menerima member orang lain yang menjadi anak angkatnya. Ya. Ibu asuhnya si kepala center nyemplung di situ. Nah, kita berkewajiban untuk mendidik mereka juga untuk menjadi sukses. Selain ingat anak-anak kita, ingat juga anak-anak orang lain yang di center kita.
Ada informasi apa, Mbok? Diinformasikan juga. Itu tugas kita. Tempat lain nggak ada. Ini yang paling luar biasa. Karena atomi, itunya apa? Budayanya tumbuh bersama. Ya, tumbuh bersama. Kita ngadain event-event, ya. Kayak nanti, misalnya kayak kemarin juga minggu lalu, minggu kapan tuh ya, Mike dari Kanada. Emang Mike itu di center saya kagak, tapi mau bikin acara di center saya, ayo stok, ayo mari kita sama-sama buat, ya itu. Tempat lain ada? Enggak ada. Maka Mister Park, karena dia dulu juga orang pemain network marketing, dia tahu banget kendala-kendala yang membuat orang gagal tuh apa. Makanya itu satu persatu dibuatlah gaya baru di Atomi ini. Bisaan coba nggak ada loh tempat lain namanya seminar tuh yang kayak ODS SA gitu. Semua di support Atomi. Ya, SA walaupun kita bayar itu layak banget, itu hampir kita ngomong bukan bayar tiket kita itu ya. Apalagi yang sekarang ini ya, kita kalau bayar tiket ya masih dapat satu kotak kecil Hemohim. Nggak ada kotak kecil Hemohim pun kamu dapat seminar 2 hari 1 malam, dapat makan malam yang nginap ya, dapat sarapan yang nginap, yang nggak nginap berarti cuma dapat makan malam di hotel ya, dapat belajar. Itu udah bukan udah kecil banget nilainya teman-teman ya. Jadi ini ini gila banget. Tumbuh bersamanya budaya Atomi ya itu luar biasa ya. Dan moto-moto Atomi di sini kita nggak usah menjelaskan uraian moto Atomi. Cuma apalagi yang beda live skenario ya. Emang tempat lain ada mengajarkan kita untuk buat live skenario. Emang dia memperhatikan ini hidupnya Ida seimbang apa enggak ya? Takut Ida nanti kalau udah sukses nggak seimbang. Orang yang karakternya nggak benar sukses sebentar habis tumbang. Aduh, jangan sampai Ida udah sukses tuh dia tumbang ya. Coba ya dilatih dari awal, dilatih itu buat live skenario. Mister Park yang mikirin kita, ya. Mister Park yang benar-benar membuat kita para para leader kita, para royal master kita sama apa Crown dan Imperial, kenapa mereka bisa sampai ada satu pundi-pundi SOS-nya mereka donasinya begitu kuat. Kenapa? Karena contoh Mister Park memberikan hati dia. Bagaimana Mister Park menunjukkan style hidup dia, bagaimana kehidupan berbagi dia ke dunia seperti apa. Otomatis itu tercermin dan duplikasi. Otomatis para leader ini tergerak dan terbiasa hidup berbagi. Ya. Nah, akhirnya semua menjalankan life skenario. Atomi berbeda. Ada life skenario, tempat lain kagak ada. Ya. Moto, tempat lain emang ada teriak-teriak moto itu segala macam enggak ada. Moto Atomi dijelasin panjang lagi ya. Yang ini saya nggak menguraikan moto, cuma saya pengen tahu di tempat lain nggak ada moto. Atomi ada moto yang harus kita hidupkan di dalam hati kita dan kita hidup di dalam moto itu ya. Itu membuat Atomi beda banget. Ini satu kemasan yang sangat luar biasa, yang sangat berharga ada di genggaman kita. Kita hargain apa enggak? Kita perjuangin apa enggak? Ini sangat luar biasa ya. Itu aja dari saya kembalikan ke Ida dan ini mungkin ada tambahan ya. Mungkin bisa cerita emang dulu dibayar dah koar-koar kalau kita no cross lining matilah. Ya, Mas coba Rika kasih sekarang yang SA ya, yang sukses cuma member-member yang leader-leadernya bisa ngomong, yang nggak bisa ngomong nggak usah ikut karena cross line kan yang ngomong di depan kan. Nah, dia dulu siapa nih yang ngomong di depan? Wah, cross line udah mundur nggak usah hadir. Ya, jangan sok-sok menambatkan apa no cross line ya. Jangan sok kalau belajar tempatnya nggak boleh lagi belajar tempat lain. Tapi kenapa Esa membermu hadir? Keluar kalau mau itu ya. Silakan. oh, Ini. emang Cika keluar-keluar di sini dibayar Ci. Siapa yang Enggak ya. Kenapa mesti ada itu ya? Dan nah contohnya lagi, contohnya empat darah ini kita sudah berjalan sekian tahun ya. Emang ada kewajiban kita harus tiap Senin malam melakukan Zoom. Kalau enggak, terus bonus kita poinnya dikurangin apa dari kantor Atomi? Kan enggak. Tapi kami menyadari tanpa kita sadari empat darah ini kok sepertinya menjadi kebutuhan dari teman-teman yang hadir di sini. Yang sekarang 140 orang, kadang bisa 200 lebih. Sudah menjadi kebutuhan teman-teman tiap Senin tuh kok mau dengar kami nyeloteh gitu kan. Nah, jadi kami berceloteh tiga-tiga ini cross line semua ya. Silakan sekali Ida.
Ya, terima kasih Ibu Maria Francisca Winata, Ci Ika, yang kita kenal dengan Ci Ika. Bahkan namanya eh, di HP saya itu namanya Maria Ika MC, MC Atomi. Bunda Tapi Maria. ya, Bunda Maria. Bercanda ya teman-teman ya, beginilah kalau misalnya ikut Sumpah Darah ya, nggak ada yang serius gimana, cuman semoga materinya nyampe banget bahwa benar-benar Atomi itu berbeda dengan yang lain-lainnya. Mungkin bentar lagi Bu Ida akan menyampaikan dari sisinya beliau kenapa sih berbeda, karena saya tahu ada yang berbeda. Bagi Bu Ida adalah yang dulu mukanya kayak tukang becak, sekarang mukanya udah glowing. Maaf, maaf, saya bukan mau ini ya, bukan mau merendahkan Bapak Bapak becak. Maaf, 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 salah, salah, salah. Cuman dia sendiri yang ngomong dulu mukanya kayak tukang becak. Babang Becak lebih bagusan dari Oh, muka iya, iya, gua. benar-benar. Bapak Salah becak lo lebih bagus dari bahasanya. mukanya Bu Ida. Silakan Ibu Ida Odolwati, silakan mau sharing, mau ngoceh apa, silakan nggak dibayar pokoknya ya. Ya, terima kasih Ika, luar biasa ya. Bicara tentang atomi, kalau kalau saya itu sedang demo atau memperkenalkan atomi ya, itu serasa nggak ada batasan waktu yang eh, terasa melelahkan saya. Tahu-tahu selesai begitu sampai rumah baru, capeknya begitu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak yang saya ingin obrolin tentang kelebihan perusahaan ini gitu ya, baik dari secara perusahaan, dari secara produk, dari secara sistem bisnisnya, marketing plan-nya, itu semuanya buat saya itu ciamik sampai pada yang namanya filosofi ya. Atomi itu perusahaan yang punya punya apa ya, nilai-nilai yang saya rasa saya belum menemukan di perusahaan lain yang pernah disodorkan ke saya gitu loh, yang pernah dikenalkan ke saya perusahaan-perusahaan tentu saja yang sama ya, networking atau multi level begitu ya, itu belum nemu saya dan baru nemu dan itu saya merasa ih gila ya ini perusahaan gila ya. Nah seperti itu. Kenapa? Ya awalnya saya menolak Atomi, teman-teman saya menolak Atomi. Teman dari Korea datang ke Jogja jauh-jauh ya, saya jemput dari bandara begitu, cici cuy cici cuy, saya bilang MLM ya, big no, saya bilang begitu ya, langsung aja tuh the point, big no, saya bilang gitu. Kenapa? Karena gambaran saya MLM itu benar-benar nggak banget buat saya kerjakan. Oke, saya butuh produknya, saya beli produknya, produk MLM. Oke, beberapa produk MLM saya pakai begitu ya waktu itu. Nah, tetapi ketika teman saya bilang, kenapa kamu nggak ini aja, kerjain aja atau ininya perusahaan ini gitu kan? Saya bilang, oh no 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 no. Kenapa? Saya ketika disodori tentang multi level ya, saya selalu yang saya minta adalah marketing plan-nya. Kenapa? Kita di situ kalau kita bicara tentang bisnis, tentu saja kita pasti akan mikir cara dapetin duitnya kayak apa. Semua perusahaan, semua pekerjaan kita bisa sukses, bisa. Ika bahkan sudah sukses di perusahaan MLM yang lain, yang dulu, ya sukses itu orang itu, Bunda Maria itu ya. Nah, artinya apa? Kita tidak menyalahkan MLM itu seperti apa, tidak akan bisa bikin kita sukses atau yang lain tidak, tetapi bisa bisa. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan satu, kemudian bagaimana sistem bisnisnya, apakah saya mampu mengerjakannya, ini pertanyaan yang terakhir ini yang membuat saya begitu disodorin dengan Atomi begitu ya, saya begitu disodorin dengan berbagai macam MLM, saya berjuang untuk mengetahui satu marketing plan, yang kedua cara berbisnisnya kayak apa begitu ya. Ternyata saya satu mungkin marketing plan-nya sama-sama binari sistem ya, tetapi ternyata binarinya berbeda gitu ya. Ada yang setelah tutup poin, setelah dapat pairing begitu ya, poin pribadi kita riset jadi nol juga seperti itu. Ada. Atau dengan cara-cara, wah saya harus mendaftarkan orang, harus membayar, atau bundling dengan harus beli produk sekian. Wah ini nggak bisa ini. Ya pasti kita sebagai seorang yang memperkenalkan perusahaan itu, otomatis saya akan dapatkan
yang namanya bonus sponsor dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya kemudian mundur ya. Saya nggak mau kerjakan itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya saya sebenarnya sekalipun saya menjalankan bisnis yang lain ya, bukan networking begitu ya, tetapi di bisnis yang lain, bisnis konvensional itu, saya posisinya bukan sebagai leader, tetapi sebagai bos. Ya, sebagai bos artinya apa? Artinya saya punya karyawan yang saya suka-suka saya mau suruh ngapain juga suka-suka saya. Saya menarget mereka suka-suka saya dan mereka harus mau kerjakan karena saya gaji. Tetapi di Atomi, ya, di perusahaan networking kita ini leader. Mereka bukan karyawan saya. Ya, saya nggak bisa suruh-suruh. Misalnya di sini ada Bu Andi Rosmini ya. Bu Andi, kerjain ya setiap hari harus ada PV 300.000 PV. Wah, senang banget saya cepat imperial, ya kan? Nah, kemudian ada lagi ya. Siapa begitu ya crossnya Bu Andi supaya saya pairing. Kamu harus gini. Nanti kalau mereka tidak bisa jalankan, bisa tidak dapetin poin segitu besarnya, saya akan marah-marah. Gitu. Gimana sih? Dia kayak apa? Enggak becus seperti layaknya seorang bos. Maka kalau perusahaan networking Anda sebagai seorang leader berlaku seperti itu, nggak usah lama-lama ya. Jangan salahkan member ini ketika pindah satu atau mati. Nggak mau kerjain Atomi. Nah, pasti itu. Ya, kenapa? Karena itu egosentris dari seorang leader itu pasti akan dirasakan oleh member partnernya. Dan akhirnya member partner yang dia tidak tahan, dia akan caw. Siapa yang rugi? Kita. Ya, makanya saya selalu katakan, di Atomi kita nggak boleh egois. Kita harus membangun yang namanya trust dengan kita apa? Kita harus seperti chairman bilang, ketika kamu taruh member saja, kamu harus pikirkan di mana kamu taruh member itu adalah di mana kamu bisa support dia untuk dia bisa maju. Kalau kamu tidak bisa support di situ, maka jangan taruh di situ. Ibaratnya seperti itu. Itu yang disampaikan chairman kita. Nah, dari situlah saya memahami bahwa Atomi ini luar biasa sekali. Plus, ingat, filosofi. Filosofi Atomi, ibu dan bayi, bukan sapi, peternak yang mengelola atau yang memelihara sapi. Tidak. Kalau peternak memelihara sapi, pasti dia punya dalam tanda kutip, untung rugi itu ada. Tetapi di Atomi kita tidak bisa. Kenapa? Kita harus fokus membangun apa? Ini member ya join karena saya yang mengenalkan, maka dia pasti menaruh harapan besar kepada saya untuk ditolong sampai sukses. Nah, ini yang luar biasa sekali, teman-teman. Begitu saya melihat ya, saya mencari tahu tentang perusahaan ini. Perusahaan ini apa sih selama 1 bulan? Kuprek ya, saya mencari tahu dan itu waktu itu bahasanya wes acak-adut, bahasa Inggris saya juga acak-adut ya, bahasa Korea acak-adut ya. Tapi saya berjuang untuk tahu karena waktu itu kan Indonesia belum ada ya. Saya mencari literasi, mencari tahu Atomi itu apa dan seterusnya. Begitu saya tahu, gila ini perusahaan ya. Kemudian lebih gile lagi ketika saya datang pertama kali 2018 ikut Success Academy di Korea ya, di Korea yang pertama kali saya datang ke sana untuk ikutin SA Korea waktu penobatan Imperial keempat Kim Yeon Suk Imperial Master ya. Itu saya datang, teman-teman. Di situ saya semakin merinding saya semuanya. Merinding, teman-teman. Wah, ini jawaban dari Tuhan ya. Kenapa? Begitu saya mendengarkan chairman kita menyampaikan lecture, dia bilang dengan bahasa yang menurut saya ini pemahaman saya. Kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu akan seolah-olah sukses, tetapi kamu akan kesulitan sukses di Atom. Jadi intinya apa? Ada ketulusan di sini, ada kasih di sini. Dan yang luar biasa sekali ya teman-teman, ketika kemudian selesai SA nih, saya disuruh menuliskan. Oh nih,
Ini tuliskan, kamu impiannya apa? Tuliskan di sini, lalu kamu mau apa nih? Hidupmu tuh harus balance, katanya seperti itu. Apaan ini? Bisnis itu bicara tentang apa? Untung rugi. Tetapi di Atomi diajarkan apa? Diajarkan kita untuk hidup seimbang. Kamu jangan hanya pikirkan duit, 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 duit. Tetapi duit itu penting di dunia, tetapi duitmu itu harus berdampak ya untuk orang-orang yang ada yang kamu kasih, untuk lingkunganmu, untuk Tuhanmu dan seterusnya seperti itu. Sehingga tidak ada bagi saya ya, kaya itu tidak haram. Yang haram itu ketika kamu kaya, kamu lupa diri. Ada orang-orang yang harus kamu tolong. Ada orang-orang yang kamu kasihi, yang ingin kamu berkati. Dan jangan lupa juga, ya, Chairman mengatakan apa? Chairman mengatakan gini, ibaratnya Tuhan kita tuh maha kaya, gitu loh. Jangan persempit hanya dengan bahwa ya sudahlah, cukuplah hari ini, kesusahanku cukup hari ini, atau kita ibaratnya kalau kita yang Kristiani mungkin berlindung di balik firman Tuhan begitu ya. Jangan seperti itu. Tapi berjuanglah untuk Anda kaya supaya kamu bisa lebih banyak lagi berdampak, menjadi berkat, barokah buat banyak orang. Nah, itu yang saya ini merinding bener ya, merinding bener. Ya artinya apa? Atomi ini sungguh-sungguh luar biasa dan begitu saya paham ya dengan konsep ini ya, prinsip-prinsip yang nilai-nilai yang diberikan oleh Chairman itu, saya semakin percaya bahwa ini adalah jawaban dari doa saya. Ya, lalu begitu saya tahu ini jawaban doa, saya berjuang untuk apa? Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan ini luar biasa sekali teman-teman. Kita tolok ukurnya kesuksesan kita buat saya ya terutama ya. Tolok ukur kesuksesan saya itu adalah ketika setiap hari saya bisa melampaui diri saya yang kemarin. Itu adalah kesuksesan saya. Jadi saya mau berproses di Atomi. Ketika kita seolah-olah wah naiknya cepat seperti apa, bagus. Boleh kok nggak ada yang larang, betul? Hanya ketika kita tahu, paham kenapa Chairman kita sekarang ini dulu nggak ada yang namanya semi sales master. Sekarang diberikan semi sales master. Coba teman-teman, ada yang paham kenapa begitu? Karena kasihnya Chairman kita, karena kasihnya perusahaan ini, supaya orang-orang seperti kami yang dulu di awal-awal ya, waduh SM itu 2,5 juta, aduh nggak sampai, baru 1,5. Ya sudah cuma dapat pairing maksimal 4-5 kali untuk pairingnya, selesai. Ya, nah sekarang oke, kamu sudah berjuang setengah, aku kasih bonus. Loh, ini coba teman-teman cari ya perusahaan yang marketing plan-nya berubah, tetapi berubahnya bukan lebih jelek atau downgrade begitu ya, tapi lebih baik. Saya baru menemukan di Atomi. Yang ada perusahaan-perusahaan itu ada yang pangkas sini, pangkas sana dengan alasan ini dan itu. Ya. Tetapi Atomi enggak. Atomi sesuai moto menghargai semangat. Anda baru sampai segini, Atomi menghargai loh. Ya. Artinya ketika Anda SSM 2 kali aja dalam sebulan, bonus SSM Anda sekali dalam sebulan 2 kali itu sama dengan bonus SM. Hampir sama seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Betul? Ya. Nah, teman-teman, tapi saya melihat begini. Kalau kita bicara tentang tutup poin, ya tutup poin, itu sebenarnya itu satu hal kalau kita melihatnya secara positif, itu satu hal yang luar biasa buat sebuah perusahaan networking tanpa tutup poin. Artinya perusahaan ini memang benar-benar fokusnya adalah pada kenyamanan trust konsumen, karena kita memang di Atomi kita kan membangunnya adalah konsumen akhir, ya. Bagaimana kita Atomi memiliki konsumen akhir yang loyal seperti itu.
Nah, tetapi ini seringkali membuat para pebisnis di Atomi, ya, itu mereka sudah ngomong, aku mau duitnya Atomi, ibaratnya seperti itu. Tetapi kemudian mereka santai-santai. Kenapa? Loh kan nggak ada tutup poin. Suka-suka aku dong. Aku mau pairing kapan suka-suka. Anda lupa dengan apa? Hakikat orang mau dikenalin Atomi oleh Anda dan mereka join, mereka berharap apa? Sukses bersama dengan Anda. Maka tolonglah dia. Kalau Anda berpikir bahwa ini tidak ada tutup poin, lalu suka-suka Anda, kasihan ini member-member yang baru join. Mereka, Anda, misalnya nih Anda lihat setiap sore ya, jangan seperti saya dulu kebodohan, jangan ketawarin ya. Setiap sore melihat PV-nya, kok nggak ada pergerakan ya. Harusnya apa? Ika bilang, harusnya panik. Kenapa? Anakku nggak makan nih, di bawah-bawahku nggak ada PV, artinya nggak makan nih anak. Nah, Anda pikirkan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah ayo dibantu ya. Member partnernya siapa nih? Kenapa kok hari ini kayaknya kamu poinmu lesu banget? Kenapa? Ada masalah apa? Kesulitanmu apa? Kita diskusi misalnya seperti itu. Boleh ya. Harus seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan karena nggak ada tupo Anda santai-santai. Keburu gini ya teman-teman. Saya waktu di awal diajarkan oleh sponsor saya kerjakan 1-3-3 dalam sehari. Saya harus ketemu 3 orang, kemudian berjuang untuk mememberkan 3 orang ini dan closing begitu ya. Saya diajarkan seperti itu dulu ya. Nah, ketika 3 bulan saya tidak mengerjakan, kira-kira saya dapat pairingan nggak? Nggak akan dapat. Kalau saya ngerjakannya panas, dingin, nggak akan dapat pairing dalam 3 bulan. Kasarannya seperti itu. Artinya apa? Artinya kemudian ketika kita join nih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kok belum pairing-pairing? Susah amat ya Atomi ya. Males nggak ada duitnya. Akhirnya ngomong seperti itu. Siapa bilang Atomi nggak ada duitnya? Kalau nggak ada duitnya, nggak ada Imperial Master loh. Di awal memang seolah-olah nggak ada duitnya. Tetapi ketika Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh, 3 bulan aja, Anda mati-matian disiplin konsisten. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti akan terbentuk bangunan jaringan yang kuat. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah di edukasi. Nah, ini kembali lagi. Atomi itu perusahaan yang gile, Bo. Ya, kenapa? Tadi udah dikatakan ya, datang ke seminar. Ya, saya dulu mikir gini, ya ilah, ya udah dikasih tahu marketing plan-nya A, B, C, D, begini, itu, begitu. Ya, tutup poin seperti ini, seperti itu. Selesai kan? Yang penting aku kuasai marketing plan. Dan aku bisa menjual produk, selesai. Ya, pikiran saya begitu. Tetapi kenapa ini Atomi membuat seminar? Apalagi kemudian saya dengar seminar lagi. Isinya kan paling kompro, marketing plan, ya, kemudian leader sharing, kemudian ya sama lah, liturginya sama, begitu ya, sama saja. Nah, kadang orang merasa bahwa dia sudah menguasai semuanya karena sama, gitu ya. Si A ngomong juga sama kok, si B ngomong juga sama, perusahaan ya udah seperti ini, pakemnya seperti ini. Salah guys, ya. Kalau saya katakan enggak, salah. Atomi benar-benar membentuk saya. Saya itu datang ke Jakarta dulu ya, waktu itu 3 bulan sekali kalau nggak salah ya, untuk SA di Jakarta. Coba teman-teman bayangin, dari Jogja ke Jakarta, emang duit kecil? Enggak, saya bolak-balik datang terus sampai ada yang ngomong, Ida, memang lu udah dapat duit berapa? Tiap SA ada aja, datang aja lu. Pesawat berapa? Hotel berapa? Gitu. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Kenapa? Saya ingin mencari tahu. Benar nggak sih kata sponsor saya? Kalau kamu mau belajar, ya, kamu datang ke SA, kamu datang ke one day seminar, kamu datang
di meeting-meeting seperti itu kamu akan sukses. Saya ingin buktikan benar nggak sih gitu ya. Di awal-awal saya gini, kok nggak sukses-sukses, gimana caranya ya? Nah, ternyata apa yang saya dapatkan di Success Academy misalnya, ternyata ada SM baru ya, kemudian dia cerita bagaimana masa lalunya seperti apa, lalu bagaimana dia berjuang dan seterusnya, saya bisa mengambil di situ. Oh, aku akan coba cara dia. 1, 2, 3 kali sampai kemudian saya ketemu cara yang jitu menurut saya yang sesuai dengan saya dapatkan dari cerita-cerita sukses mereka. Di balik kesuksesan mereka, perjuangan seperti apa, proses seperti apa, itulah yang saya duplikasi seperti itu. Dan ternyata teman-teman, kalau bilang berat-berat atau ya nggak ada pekerjaan apapun nggak ada yang nggak berat, tidur pun berat loh teman-teman. Coba saya mau tanya sama Pak Obed nih, Pak Obed, kalau saya gaji tidur dari pagi sampai pagi lagi selama 30 hari saya gaji 10 juta, mau nggak Pak Obed? Tidur Ya loh, mau lah. nggak mau ya. Nah, Ya padahal mau lah. tiduran enak loh, jadi kaum rebahan loh. Berat itu. Jadi apapun pekerjaan Anda itu berat. Tetapi beratnya Atomi, ya kalau menurut saya ini worth it untuk saya perjuangkan. Ini keunikannya Atomi. Ketika Anda bisa melalui proses itu, maka Anda yakinlah Anda akan sukses. Nah, berikut Mak, itu yang berhenti Bu Ida atau saya ya? Lah, tidak kok. Ya, oke. 10.000 PV ya. Anda wajib di pertama ya, setelah join Anda 10.000 PV ya. Nah, lalu kemudian ada yang ngomong begini, berarti sudah dong saya nggak belanja lagi. Halo, ini juga mindset yang keliru ya. Atomi memberikan kelonggaran seperti itu, artinya apa? Anda boleh memilih 10.000 PV, Anda mau berhenti di situ, lalu apakah Anda kemudian tidak gosok gigi, sabunan, sikatan lagi? Kan tetap pakai itu ya, Anda belanja lagi, terus pakai ID mana? Hilang lagi ya? Iya, Halo, Itu lagi. halo. makanya bayar internet. Lah, hilang lagi dia. Berhenti lagi dah. Ya udah lanjutin nih, Rin. Mak, ya wes, oke. Lah, lo, dor, ya wes, oke. Nanti kalau udah balik, kabar ya, Mak. Ya, Internetnya begini. no. Lanjut. Sekali lagi saya, saya keluarkan. Ya, ini kayaknya ini network bandwidth. Ya. Jadi teman-teman, 10.000 ya, 10.000 PV bukan berarti saklek Anda 10.000 terus habis itu nggak belanja. Tidak, Anda tuh tetap sikat gigi ya, sampoan, sabunan, memang terus berhenti nggak beli itu produk itu, kan tetap beli. Nah, belinya bagaimana? Anda bebas. Anda mau penuhi PV pribadi Anda sampai 300 atau Anda lempar ke bawah untuk menolong member partner Anda, itu boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti sudah cukup sikatan odolan gitu ya, setahun sekali gitu kan belinya, ya nggak akan mungkin ya teman-teman. Kemudian Anda tidak memikirkan bagaimana peluang kita bila kita memakai produk itu semakin banyak. Kalau Anda hanya pemahaman atau mengenal produknya hanya 1-2 produk, sikat, odol, sampo, maka Anda hanya bisa mengenalkan ketiga orang yang punya ketertarikan yang berbeda. Kansnya hanya itu. Tapi kalau Anda 100-200 produk Anda pakai, maka Anda punya peluang 200 orang yang punya ketertarikan yang berbeda. Dan ini bisa terus berkembang lebih banyak. Nah, ini kadang juga membuat pemahaman yang keliru ya, pemahaman yang keliru dari
kita semuanya ya. Jangan seperti itu, tetapi pikirkan bahwa sebenarnya Atomi itu circle untuk kita dapetin berkat di Atomi itu pendek banget. Kalau saya bilang, saya pakai nih, saya cerita memberkati lewat cerita saya ke orang lain. Lalu orang lain pengen coba nih, ya kan? Mereka belanja pakai uang sendiri, ya yang dibelanjain juga suka-suka dia sesuai kebutuhan. Ketika dia belanja, dapat poin-poin itu naik lagi ke saya. Naik ke saya artinya itu peluang untuk saya dapat duit nggak di Atomi. Nah, cuman gitu aja. Ya, jadi teman-teman, luar biasanya marketing plan ini saya selalu katakan ke member partner saya, ini Atomi tidak hanya absolute quality, absolute price, tidak. Tetapi saya katakan ini absolute marketing plan, absolute system. Semuanya terbuka, semuanya fair di Atomi. Anda kerja, Anda dapat duit. Jangan sampai Anda bilang, saya kan kemarin habis borong odol 1 set. Kemudian saya kemarin banyak beli hemohim. Kok aku nggak dapat bonus ya? Bonusnya mana? Sponsor. Jangan. Ya, Anda harus belajar tentang bisnis yang luar biasa ini sampai Anda ngelotok. Sampai Anda paham. Nah, kalau sudah demikian, Anda akan memahami Atomi ini memang beda. Ya, oke, terima kasih Rini. Saya kembalikan ke Rini dan Ika. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Maria Freska, Ibu Ida Ratri Kartikasari Diamond Master. Menurut mereka Atomi itu benar-benar berbeda dan memang Atomi sih sangat berbeda banget ya. Terus terang kalau mungkin Bu Ika kan memang sudah pernah eh, berapa tahun ya Bu Ika sebelum Atomi ya di network marketing. Setidaknya Bu Ika ini sudah berpengalaman, pernah tahu dan membandingkan dengan network sebelumnya. Kalau Bu Ida benar-benar ceritanya yang nggak ngerti sama sekali, akhirnya jatuh cinta kepada eh, Atomi atau sebuah network marketing gitu ya. Kalau buat saya pribadi, saya ini mengerjakan sesuatu nggak pernah sampai sukses ya. Dalam arti dulu kerja jadi employee ya nggak jadi-jadi banget, cuman jadi karyawan biasa. Lalu saya jadi seorang pernah mengenal bisnis jualan juga nggak sukses-sukses amat, malah rugi gitu ya. Pernah bisnis trading juga nggak sukses, malah banyak utang. Terus terakhir itu juga sebelum Atomi saya pernah menjalankan network marketing juga nggak sukses gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu Atomi dan saya merasa bahwa saya yakin bahwa Atomi ini bisa membawa saya sampai saya menjadi sukses dan Imperial Master. Saya yakin gitu ya. Nah, mengapa? Apa yang membuat Atomi ini akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda buat saya? Itu karena memang semua hal yang diceritakan Bu Ika di awal itu memang saya benar-benar mengalami bahwa kalau pengalaman saya kenapa saya nggak sukses di network marketing yang sebelumnya, sedangkan memang kalau kita ngomong di setiap network marketing itu pasti ada orang yang sukses lah di situ ya. Cuman masalahnya adalah ya kembali ke kalau buat saya terus terang yang berat itu adalah mungkin mengajak member berbayar di network sebelumnya itu nggak seberat mungkin mengajak member di tempat lain yang harus beli paket. Tetapi kalau di network yang sebelumnya itu eh, biayanya mungkin nggak besar, mungkin ngajak orang sih bisa. Tapi masalahnya adalah buat saya adalah berat di tutup poin. Karena apa? Pertama saya nggak bisa jualan. Anda tutup poin, berarti Anda harus pandai untuk menjual produk itu. Bukan untuk Anda pakai sendiri. Karena apa? Setiap bulan itu harus belanja produk yang istilahnya produk ini belum habis, saya harus belanja produk bulan depan untuk tutup poin. Sedangkan kalau kembali ke kalau kita tidak memakai produknya, bagaimana Anda bisa bercerita? Bagaimana Anda bisa berjualan? Itu namanya Anda jual kecap nomor 1, kecap Anda nomor 1. Padahal sebenarnya kalau kita sendiri memakai, pasti kita bisa bercerita. Itu adalah kekuatan dari Atomi ini. Kenapa akhirnya saya itu merasa saya bisa sukses? Karena apa? Semua produk Atomi, istilahnya itu hampir 98% ya. Ada beberapa produk yang saya nggak pakai, belum pakai. Ya, itu saya produknya saya bisa pakai, otomatis setiap orang bertanya saya bisa bercerita. Sedangkan di perusahaan sebelumnya saya udah nggak bisa pakai produknya, otomatis pertama nggak cocok, skincare-nya saya nggak cocok, produknya juga
hampir semua tuh saya nggak bisa pakai, nggak cocok pakai, sehingga pada waktu saya harus bercerita ke orang lain dan orang lain bertanya tentang produk itu, saya nggak bisa jawab. Jadi buat teman-teman yang jalankan Atomi, Anda mau sukses di Atomi, otomatis Anda harus pakai dulu dan Anda baru bisa bercerita. Kalau Anda nggak pakai, Anda mau bercerita, itu hasilnya akan beda. Akan beda sekali. Kalau ditanya, Pak Weli, ada produk untuk rambut yang bagus apa ya? Rambut saya begini-begini, rambut saya rontok gitu ya. Pak Weli nggak bisa jawab, nggak tahu ya produknya apa. Karena saya dulu seperti itu, akhirnya orangnya nggak jadi beli ke saya. Karena saya sendiri nggak tahu dan nggak yakin menjawabnya. Jadi kalau misalnya Anda bisa memakai produk ini dan otomatis Anda bisa bercerita. Jadi memang kekuatan Anda memakai produk itu benar-benar kuat sekali untuk Anda, minim satu itu Anda harus bisa. Karena apa? Dengan Anda memakai, meskipun Anda mungkin nggak hafal kandungannya, nggak hafal nama Latinnya lah, atau nama bahannya lah, kayak gitu ya. Tapi Anda bisa, oh iya kalau untuk rambut rontok itu pakai samponya herbal, atau misalnya samponya absolut. Tetapi habis ini absolut sudah mau diganti ya teman-teman ya. Itu bisa digunakan sama hair toniknya. Karena saya sendiri juga dulu rontok atau gimana. Jadi kekuatan kita memakai produk itu akhirnya saya bisa bercerita di Atom itu tanpa harus saya berjualan laku berapa. Nah, itu yang benar-benar menjadi kekuatan Atomi buat saya itu membuat ini berbeda karena otomatis kalau saya harus berjualan, berdagang, saya harus menstok barang, lalu harus menjual barang, otomatis saya pasti kalah dengan orang lain. Dalam arti karena saya nggak bisa jualan barang, saya nggak pinter berdagang, saya bukan pebisnis yang berjualan barang dan ngambil untung. Nggak tega saya itu ngambil untung ke orang. Jadi benar-benar bukan pedagang lah, bukan pebisnis. Sedangkan untungnya di Atom itu benar-benar yang berbeda buat saya. Harga itu cuma satu, harga website. Jadi kalau misalnya ada orang nawar lah, ada orang ini, harga yang saya jual tuh harga website. Nggak ada harga member, nggak ada harga saya sudah tinggi mastership-nya, saya harganya beda sama Anda. Atau saya ngambil dari sponsor saya yang Imperial Master, saya jual harganya murah. Nggak ada kok, semua harga web. Kembali ke bagaimana kita menjelaskan ke member kenapa kita harus belanja di website resmi Atomi Indonesia. Karena kita bisa eh, money back guarantee, Anda bisa mendapatkan produk yang pasti asli, nggak ada, maksudnya nggak palsu dan lain-lain, atau entah kandungannya bagaimana, dikurangi dan lain-lain, karena sudah terus terang sudah banyak produk-produk palsu di luar sana. Jadi kalau buat teman-teman, mungkin carilah apa sih yang membuat Anda itu akhirnya merasa bahwa yakin bahwa atom ini benar-benar berbeda buat Anda. Mungkin dengan sengaja mendengarkan Zoom malam hari ini, Anda udah makin yakin. Tetapi dengan Anda mencoba produknya, Anda bisa mengetahui absolute quality, absolute price-nya, mengapa Atom ini berbeda, bagaimana Anda akhirnya bisa mengajak orang untuk mengenal bisnis Atomi, mengenal produk Atomi, itu harus dari keyakinan Anda bahwa ini benar-benar produk, ini benar-benar bisnis yang sangat berbeda dari tempat lain. Dan memang benar-benar saya bersyukur dengan adanya Atomi ini yang menurut saya berbedanya itu ya benar-benar di kita no cross lining. Bahwa bersyukur banget kita itu ada pandemi loh. Kalau misalnya nggak ada pandemi, terus terang saya merasakan dulu dari 2018 sampai sebelum pandemi, kita tuh setiap leader terus terang berjalan sendiri-sendiri. Home party sendiri-sendiri. Dalam arti itu benar-benar yang saya nggak kenal Bu Ida baik, saya nggak kenal Bu Ika baik, saya nggak kenal leader-leader yang lain dengan baik. Karena emang apa? Karena mereka semua melakukan sendiri-sendiri. Sedangkan karena ada pandemi, akhirnya kita bisa online, kita bisa Zoom seperti ini. Saya bisa kenal Pak Ope, saya bisa kenal ini siapa aja yang off cam ya, kenal yang jauh-jauh ya mungkin dari Pak Weli atau Bu Nancy atau siapa, Bu Andi Rosmini di Makassar. Saya bisa kenal dengan teman-teman yang istilahnya eh, member-member Atomi dan kita tuh bisa sama-sama saling belajar dari kita Zoom ini. Lah, itu menurut saya yang sangat luar biasa dari Atom itu budayanya, filosofinya, moto perusahaannya, itu tuh benar-benar yang saya nggak menemukan di tempat lain, di mana Atom itu menanamkan banyak hal
bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa memberkati orang lain, bagaimana kita bisa eh, membawa banyak orang itu untuk sukses bersama Atomi, bukan untuk kesuksesan saya pribadi. Dalam arti salah satu yang berbeda adalah yang seperti saya jelaskan kemarin, kita itu bukan sistem piramida, tapi kita adalah segitiga yang terbalik. Dan itu memang benar-benar menjadi salah satu kekuatan mengapa atom ini beda daripada eh, tempat lain. Jadi istilahnya teman-teman temukan, cari sendiri apa yang berbeda, sehingga teman-teman sendiri bisa mendapatkan hal yang bisa Anda ceritakan ke orang lain itu dengan keyakinan full. Entah Anda dari produknya kah, entah Anda yakin banget dengan sistemnya kah, dengan Anda yakin dengan bisnisnya kah, atau Anda yakin dengan Mister Park-nya kah, dalam arti apa yang membuat Anda yakin itu akan menjadi kekuatan Anda untuk bercerita ke orang lain. Dan pastikan bahwa memang Atomi ini berbeda daripada bisnis-bisnis yang lain. Oke, itu aja dari saya, nggak lama-lama. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing kah? Mengapa sih buat Bapak Ibu, teman-teman Atom ini menjadi sesuatu yang berbeda? Boleh yuk sharing, mari, mari silakan. Ini ada Pak Joni, Selamat ada malam. Alam. Siapa ini tadi? Iya, Kayaknya saya Bu Nancy. Nancy. Ya, Iya, silakan. selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sudah diajak gabung. Khususnya terima kasih buat Bu Ika ya dan Tiga Darah. Bu Ida dan Bu Rini saya kenal. Saya juga pernah ke Jogja. Dan Bu Rini beberapa kali ya juga ketemu. Oke. Apalagi sekarang saya sudah bergabung di Bu Ika di senternya karena senter kami sudah nggak ada. Jadi terima kasih semangat sudah diajak belajar bersama. Saya mau berbagi yang berbeda di Atomi itu benar-benar seperti sekarang ya, kekeluargaan dan juga untuk menggapai suksesnya tuh sama-sama gitu loh. Nggak seperti yang tetangga sebelah gitu ya. Perbedaannya tuh sangat gapnya juga berbeda banget gitu. Di sini kita benar-benar merasa banyak dibantu gitu oleh jaringan-jaringan yang berbeda. Dan juga khususnya buat saya juga seperti Bu Ida sebelumnya nggak pernah ikut di apa bisnis perusahaan yang lain juga gitu ya, yang sejenis. Baru pertama di Atomi dan langsung jatuh cinta juga gitu. Karena di Atomi ini pasti sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Saya lebih banyak belajar tentang kehidupan di Atomi, tentang agama juga jadinya lebih dalam gitu ya. Karena Bapak kita, Mr. Pak Hanggil benar-benar eh, mengajarkan kita semua pastinya ya. Belajar agama jadinya menjadi orang menjadi berkat gitu ya yang tadinya mungkin sebelum di Atomi ya cuek-cuek aja gitu ya dan juga rendah hati saya belajar di Atomi itu banyak banget mengajarkan khususnya saya jadi rendah hati gitu. Lalu rajin ya jadinya ya sebelumnya kan nggak sebelumnya mungkin tidak seperti apa semenjak saya belajar apa gabung di Atomi itu jadi rajin jadi manusia yang benar-benar nggak punya waktu untuk malas-malas gitu. Jadi benar-benar berbeda banget ya Tommy. Saya bersyukur banget ya. Banyak kebaikan yang sudah saya rasakan. Khususnya saya juga bisa sembuh. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mungkin ada yang beberapa dengar kesaksian dan testimoni saya. Saya sembuh dari eh, tumor ya di payudara. Dan juga saya bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Itu sih luar biasa di Atomi yang saya dapetin. Cukup sekian dari saya. Salam kenal semuanya. Terima kasih Bu Nancy untuk sharingnya mengapa atomnya berbeda. Ini salah satu yang menjadi kekuatan Bu Nancy nanti untuk bercerita ke orang lain adalah ya bagaimana ternyata atom itu merubah kehidupan dari Bu Nancy, kesehatan dari Bu Nancy, dan itu akan menjadi sesuatu yang kekuatan kita untuk bercerita ke orang lain pastinya. Dan saya yakin teman-teman semua pasti mempunyai kekuatan-kekuatan itu yang membuat istilahnya anda yakin dan meyakinkan orang lain bahwa atom ini memang berbeda. Mungkin ada yang mau sharing satu lagi, teman-teman? Ayo, mari, silakan. Adakah? Ayo, Bapak-bapak, Joni boleh.
Ini ya, mari silakan. Ya, Bu Rini malam, Salam. ada Bu Ika dan juga Ibu Ida dan teman-teman semua, salam kenal. Jadi saya mau sharing sedikit bahwa saya kenal Atomi itu dari ini istri saya ini, wanita yang tangguh ini, Wih, yang bisa meyakinkan saya untuk ada di Atomi. Saya sudah 32 tahun, 33 tahun saya bekerja di bidang profesional. Mulai dari low level management sampai ke upper, above management level. Kemudian saya pensiun. Kemudian ada lagi saya diminta untuk masuk kembali di karir profesional. Terus kami pernah punya usaha, beberapa usaha kami lakukan. Kalau saya melihat waktu saya mulai mau benar-benar punya komitmen untuk ada di bisnis ini, saya mencari informasi banyak tentang Atomi, Bapak Ibu. Dan memang yang pertama dalam bisnis model seperti ini, pasti yang kita cari itu kalau kita orang yang pertama kali negatif tentang bisnis ini, pasti kita carikan kelemahan-kelemahannya. Dan sampai hari ini saya belum, kalau browse di internet, saya belum pernah dapat apa itu kelemahan Atomi. Dan satu lagi yang membuat saya berkomitmen sama istri saya bahwa kita akan sampai pada imperial, itu adalah produk-produknya Bapak Ibu. Produk yang di Atomi ini kan sebenarnya produk consumer goods sebenarnya. Artinya produk yang dikonsumsi oleh kita semua. Maaf, kita selesai makan, kita buang, kita butuh lagi. Nah, bisnis di dunia ini yang bisa sustain itu adalah bisnis dalam consumer goods. Jadi kita sebenarnya sudah bergabung pada satu perusahaan, saya bilang, consumer goods maupun health and beauty maupun medicine dan lain sebagainya itu ada di bisnis ini. Dan sangat komplit. Background saya pernah ada di satu perusahaan retail terbesar di dunia sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi, saya belajar di situ bahwa yang membuat bisnis itu sustain itu adalah produk. Produk itu kita hanya menjual satu barang dan jasa. Saya pernah juga sekolah juga di salah satu universitas terbaik dunia. Saya pernah ke sana juga. Dan saya tanya profesornya, apa sih yang membuat bisnis itu sustain? Dia mengatakan bahwa Joni, produk bisnis itu hanya produk dan jasa. That's it. Tapi yang bisa membuat sustain adalah satu, kalau kamu ada dalam bisnis yang orang makan, kemudian maaf, dia keluarkan, dia buang, kemudian dia makan lagi, itu bisa sangat sustain. Tapi yang penting adalah kualitas produknya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, saya cari Atomi ini produknya apa sih yang membuat dia jadi sesuatu yang sangat unggul ya. Dia didukung oleh dua lembaga yang sangat hebat di dunia. Ya, yaitu satu KAIRI, itu lembaga yang didukung oleh pemerintah Korea Selatan, ya lembaga riset yang sungguh luar biasa. Dan yang kedua adalah Kolmar. Kalau kita di bidang industri kita dulu, saya dulu di di retail industri itu, kalau kita lihat, kita selalu melihat produk-produk itu dari mana datangnya. Dan kalau kita melihat produk yang disediakan oleh kedua perusahaan ini dan saat ini didistribusikan oleh Atomi, itu produk yang tidak diragukan lagi karena semuanya lewat lembaga riset dan development-nya sangat kuat. Nah, kemudian cari tahu lagi siapa sih di belakang perusahaan ini itu. Oh, saya belajar mengenai Mr. Park. Waduh, luar biasa filosofinya. Terus kok dia bisa menemukan, kalau saya bilang sama istri saya, ini ceruk bisnis yang orang bilang MLM, tapi ini satu ceruk yang berbeda. Karena dia pakai platform online. Dan memang dia berbeda sama LM yang lain. Walaupun dikelompokkan dalam kelompok MLM. Karena model bisnis seperti ini, kalau kita pelajarinya sebenarnya tidak sama juga dengan MLM. Tapi belum bisa didefinisikan ini bisnis apa sebenarnya. Itu pendapat saya, Bu Rini. Karena saya juga meneliti mengenai bisnis kan, jadi saya tahu waktu itu. Jadi saya melihat bahwa ini satu model yang sangat baik.
Apalagi di bisnis ini Bapak Ibu, yang membuat saya tertarik adalah nggak ada modal Bapak Ibu. Modalnya cuma berbagi pengalaman. Kita pakai, kita ngomong dengan orang, kita kenalkan kepada orang, kita bawa orangnya untuk belajar, seperti kita duplikasi, terus dia lakukan aja begitu. Terus pertanyaannya, nanti kalau saya ditolak gimana? Hidup itu setiap hari banyak penolakan kok, terus apa yang kita takut sama penolakan? Kalau kita punya warung sate pun, kita punya warung nasi goreng pun, kita punya toko pun, kan nggak semua orang datang belanja di toko kita. Setiap orang hanya lewat depan kita, terus kemudian nggak berbelanja, itu kan penolakan sebenarnya, tapi mereka nggak ngomong. Nah, jadi singkat ceritanya Bapak Ibu, saya meneliti ini, terus saya melihat, karena istri saya masuk itu di bulan, apa nih? Di bulan Juli. Saya baru ikut dia itu di hampir setahun kemudian. Karena saya melarang istri saya ada di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, itu sosokan saya aja Bapak Ibu. Gaya-gaya biasa, bapak-bapak kan Bapak Ibu ya. Gitu loh. Tapi lupa bahwa saya ini pekerja yang mendatangkan aktif income, bukan pasif income. Nah, setelah menyadari itu, istrinya diam-diam mau pensiunin suami. padahal istrinya diam-diam, saya baru tahu, "Mih, kenapa sih kamu kok sangat komitmen banget? Saya mau pensiunin kamu," katanya. Oh gitu ya. Jadi oke lah, saya kerja supaya saya juga pensiun lagi lah. Itu kan saya sangat banget. Gitu. Sayang banget. Jadi kalau kita lihat di bisnis Bapak Ibu semua, untuk semua yang ada di sini Bapak Ibu, tidak salah kita memilih Atomi. Jadi kalau Bapak masuk di usaha ini, terus kemudian Bapak punya komitmen lain, masih pikir sana sini, saya bilang lebih baik belajar, masuk ke sistemnya, kemudian lakukan aja. Setiap hari sekarang saya masih bekerja, saya pulang malam pun tadi saya masih presentasi. Saya mau lakukan terus gitu, membuktikan kepada Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mau saya membuktikan apa yang Ibu Ika ngomong, Ibu Ida ngomong, Ibu Rini bicara bahwa jangan pernah berhenti. Itu aja. Baik setiap hari satu orang yang saya ngomong, kayak dua orang yang saya ngomong, saya mau lakukan terus setiap hari. Saya mau buktikan bahwa itu benar gitu loh. Ya kan? Karena mereka yang lakukan udah benar, mereka sekarang jadi leader-leadernya kita. Jadi nggak pernah pantang menyerah. Jadi kerja sampai ya kalau Tuhan berkenan, saya sama istri saya bilang kita berdua akan jadi imperial. Sampai hari ini pun Bapak Ibu saya ngomong kepada semua orang, semua lapisan masyarakat. Dari tukang taksi sampai ke direktur, sampai ke CEO, sampai kepada pemilik perusahaan, saya ngomong apa aja ya. Karena saya tahu saya pernah di satu perusahaan besar. Gaji CEO yang 1 miliaran ke atas itu cuma dikit di Indonesia ini, nggak banyak. Jadi kita jangan ciut, kita jangan apa namanya, cengeng, kita jangan kemudian kita bilang, kita ini membawa berita yang baik, kita mau membantu orang, bukan kita mengemis-ngemis sama orang, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir bahwa kita mengemis sama orang, berarti kita tuh meng-underestimate bisnis ini. Jadi tidak ada yang kita ngemis sama orang. Kalau dia nggak mau, ya kita next. Tapi besok lagi, kalau kita punya hati yang penuh kasih, kita kontak lagi sama dia. Nanti besok-besok lama-lama dia terbuka pikirannya. Tetap maintain hubungan yang baik. Nah itu beberapa yang kita dapatkan. Ibu Ika lebih tahu lah, karena Ibu Ika ini mentor saya yang paling dekat dengan saya. Makasih Bu Ika. Ya, Ibu Ika ngomong apa saya sama istri ikutin aja. Kenapa kita ikutin? Ya karena Ibu Ika udah sukses. Kalau Ibu Ika di jalur profesional saya ngomong apa Ibu Ika harus turut. Karena saya lebih menguasai bidang saya. Tapi di bidang ini, Ibu Rini, Ibu Ida, Ibu Ika, dan leader-leader yang lain di sini, mereka lebih tahu dari saya. Jadi saya harus punya kerendahan hati untuk belajar. Karena saya belum sukses seperti mereka. Jadi Bapak Ibu yang ada di grup ini, saya pikir itu dari saya. Mohon maaf, saya tidak menggurui, tapi saya hanya men-sharing pengalaman yang saya alami. Karena di sini kan kita harus berbagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin dengan omongan saya ini, dan jangan Bapak Ibu harap, oh saya hanya ibu rumah tangga, saya nggak bisa ngomong. Ya belajar Bapak Ibu. Dengar para leader kita belajar, terus kita bisa lakukan. Kita dulu nggak bisa baca kok, kita mesti masuk sekolah sampai kita belajar, kita bisa baca, terus kita lakukan kok. Kita nggak bisa kerja, kita masuk ke pekerjaan, kita ikut training, kita belajar, kita bisa lakukan kok.
Bapak Ibu nggak bisa buat kue, Bapak Ibu harus ikut kursus terus bisa buat kue kok. Papi belajar skincare kan. Iya, saya Aku nggak bikin lagi, sekarang bikin sendiri. saya selama hampir 50, saya mulai pakai skincare ini di usia 50. Waktu istri saya masuk tahun yang lalu, ya. Berarti di usia 57 tahun, Bapak Ibu. Muka saya nggak pernah kena skincare, Bapak Ibu. Satu kali saya pulang dari kantor, anak saya sama istri saya selesai mandi, langsung mereka terlentangin saya di atas apa namanya tempat tidur, langsung mereka skincare saya. Terus itu foto publish lagi di Facebook lagi. Waduh. Sekarang teman-teman saya yang di kantor tuh di jajaran BOD itu bilang gini, waktu mereka buka Facebook, Pak Joni udah mulai make up ya, kok tambah tua, kok tambah menjadi sih Pak. Saya bilang ini perbuatan istri sama anak saya bilang. Tapi saya tidak malu Bapak Ibu, because this is my business. Kita mesti take ownership untuk bisnis ini. Kalau Bapak Ibu, kalau kita nggak taking ownership dengan bisnis ini, maka kita nggak akan jadi. Dan saya percaya kita di jalur yang benar untuk jadi. Ibu Ika selalu tanya sama saya, Pak John kapan jadi SM? Pak John kapan? Ibu Ika tunggu sebentar, suatu saat kita jadi SM, Bu Ika. Tenang Bu Ika. Gitu. Nah kita harus punya komitmen seperti itu Bapak Ibu. Ini sekarang saya ngomong terus Bapak Ibu. Itu apa namanya? Jangan khawatir, jangan takut. Satu lagi Bapak Ibu, jangan takut dilecehin. Bapak Ibu tahu nggak? Saya di perusahaan saya yang lama, saya pernah mempromosikan orang yang dari office boy sampai jadi general manager. Tapi begitu saya WA dia, Bapak Ibu, terus saya kenalin Atomi, wah dia ngomong, wah Pak Joni udah semakin usia lanjut, sekarang udah susah hidupnya jalankan MLM. Jadi hal-hal itu akan kita temukan, tapi jangan takut Bapak Ibu. Karena yang kita bawa adalah kita ingin membantu banyak orang, kita ingin membuat orang lain sukses, seperti kita. Dan satu lagi adalah gini, di Atomi itu kita semua akan sampai pada satu level yang sama. Keren, apa keren. Di bisnis mana yang bisa buat kayak begitu Bapak Ibu? Punya jadi imperial, semua akan jadi imperial, dan kalau punya penghasilan 1 miliar atau 1 sampai 2 miliar, semua akan sampai ke batas itu Bapak Ibu. Dan kita semua akan sama. Itu yang bisnis ini yang sungguh luar biasa. Di mana kita bekerja di tempat lain yang bisa membuat kita semua jadi CEO. Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Di mana yang kita bekerja ikut satu perusahaan, terus kemudian ownernya bilang begini, besok kamu buka lagi perusahaan seperti saya ya. Malah ownernya nggak pernah kasih kita resep-resep sukses ya Bapak Ibu. Malah kita yang bekerja di toko kita punya profesional yang sangat bagus, ya malah kita terus dinobokan dengan naikin gaji supaya kita terbuai dengan hal seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, tapi itu juga hal yang baik, kita bersyukur, saya juga bekerja bisa dapat berkat yang Tuhan kasih, bersyukur bisa seperti ini. Tapi poinnya adalah itu Bapak Ibu, Bu ini jangan minta saya ngomong, kalau saya ngomong lama loh Bu. Jadi poinnya adalah bahwa kita saling menyemangati Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Bapak Ibu punya latar belakang seperti apa semuanya, tapi saya bilang this is the right business. Kalau Bapak Ibu nggak percaya omongan saya, silakan punya attitude seperti saya. Browse di internet 1 bulan ini, cari kejelekan dari Atomi. Setelah itu ambil keputusan. Oke, saya mau ada di bisnis sungguh-sungguh. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Dan terus ada yang bilang begini, oh nanti besok Atominya bangkrut. Loh, ngapain saya pikirin itu? Dia punya track record-nya bagus kok. Kalau Bapak sekarang kerja di perusahaan lain, kenapa Bapak nggak bertanya pada diri Bapak? Gimana kalau perusahaan yang saya kerja sekarang bangkrut? Ini perusahaan ada 57 negara. Ya, ada di 57 negara. Perusahaan kita sini banyak yang level nasional, tapi bukan level internasional. Dan saya lihat Mr. Park, dia bilang begini, besok kita bersaingnya sama Walmart. Bapak Ibu, saya sebutin saya pernah kerja di Walmart Bapak Ibu. Dan saya tahu bisnis prosesnya. Karena saya dikirim ke Amerika untuk belajar waktu itu. Dan kalau dia bilang dia bersaing sama Walmart, luar biasa ini orang punya cita-cita ya. Hebat ya. Dan memang dia bisa menang karena Bapak Ibu. Karena dia sekarang hidup dalam abad teknologi. Di mana-mana hanya bawa HP Bapak Ibu, itu Bapak punya Ibu $1 million di dalam tangan Bapak Ibu. Hanya tinggal ceklek,
Orang join, mereka belanja di negara yang lain, masuk ke rekening Bapak Ibu. Nggak perlu buka toko-toko secara fisik di mana-mana Bapak Ibu. Jadi semua ada di genggaman kita. Tinggal gimana kita mau pakai. Jadi semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Saya sama istri saya udah buktikan. Waktu istri saya bilang gini, kita bisa ada di luar negeri. Coba, saya diam-diam saya buktiin. Istri saya ngomong apa bener? Iya bener, ada di negara lain mereka belanja uangnya masuk ke kita. Saya mikir-mikir, waduh, hebat banget ya kalau saya punya Indomaret, buka di luar negeri, Indomaret berapa investasinya? Uang saya nggak cukup Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi Mati hidup lagi, mati hidup lagi. jadi kira-kira itu. Jadi semangat Bapak Ibu, jangan pantang menyerah. Seperti kacamata kuda aja, kalau saya sekarang begitu, saya jalan aja. Karena yang saya membuktikan itu saya sudah buktikan dan itu tidak ada apa-apa mengenai bisnis ini. Dan tadi Ibu Nancy bicara betul, kita belajar mengenai balance of life di apa namanya, di Atomi ini sungguh luar biasa balance of life-nya gitu. Kalau kita merenung, kita lihat apa yang bisa kita buktikan, apa yang bisa kita beri, itu suatu hal yang sangat baik. Ya. Saya selalu bilang sama istri saya, level terendah dari cita-cita adalah kita hanya mikirin diri kita Bapak Ibu. Tapi level tertinggi dari cita-cita adalah kita mikirin orang lain. Jadi di sini kita berpikir mengenai level tertinggi dari cita-cita kita adalah membantu orang lain untuk orang lain sukses seperti kita. Kira-kira itu Ibu Rini, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Mungkin saya baru bicara, biasa istri saya. Semoga ini menginspirasi yang lain. Terima kasih Pak Joni sharingnya, Bu Teti luar biasa. Saya kenal sekali dengan mereka berdua, meskipun bukan jaringan saya pun kita udah kayak saudara lah ya, tiap kali ketemu di SA selalu menginspirasi juga, karena memang saya selalu melihat Bu Teti ini akhirnya bisa menggandeng Bapak gitu ya. Karena bagaimanapun kalau bekerja suami istri itu akan jauh lebih cepat, dan pastinya Bu Teti seorang Kartini yang luar biasa, wanita Oh ya Ibu-ibu, selamat Hari Kartini ya. Ibu, Hari Kartini. ini 3 darah ini luar biasa, Kartini yang sangat hebat. Terima kasih. 4 darah. Terima kasih luar biasa. Bu Ida, Bu Ika, Bu Rini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keren banget. Sebelumnya saya mau terima kasih juga untuk Bu Nancy yang sudah mempercayai center saya untuk jadi tempat bernaung. Kita belajar bersama Bu Nancy ya. Dan juga untuk Pak Joni dan Bu Teti luar biasa. Saya sebagai sponsor mereka sangat bangga memiliki mereka berdua. Bagi saya mereka itu mutiara yang berkilaunya luar biasa ya. Saya juga banyak belajar. Kita semua tuh tarik menarik energi ya, sponsor dan member tuh begitu. Sponsor juga tentu karena anak-anak kita ini mau berjuang dan mereka mau sukses, berarti tanggung jawab di pundak kita semakin besar, dan tentu itu yang membuat kita akan semakin punya tenaga untuk berlari karena anak-anak kita mau sukses ya. Seperti kata Pak John, itulah tujuan paling besar hidup kita, dan Mr. Park mengajarkan itu untuk Atomi, kita akan seperti itu ya. Luar biasa, thank you banget. Saya kembali ke Rini. Ya, terima kasih. Nah, ini sekarang ada Pak Nyoto. Ini pokok harinya Hari Kartini, tapi bapak-bapak semuanya testimoni. Nggak mau kalah Kartononya. Ayo Pak, silakan sharing dulu Ya. apa yang berbeda nih dari Atomi. Ya, terima kasih Bu Rini. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Nyoto dari Lawang, Malang. Saya anak asuhnya Bu Rini ya, di Center Malang. Walaupun saya dari garis keturunannya bukan dari Bu Rini, tapi diadopsi dengan baik oleh Bu Rini ya. Nah, terima kasih. Terus saya juga banyak belajar dari Bu Ida ya, Bu Ika juga mentor saya. Nah, teman-teman, saya ingin sharing sedikit bahwa yang saya temukan berbeda dari Atomi itu adalah hubungan kita dengan perusahaan. Ya, jadi di Atomi itu kita sebagai member itu adalah sebagai konsumen gitu. Jadi kita betul-betul diperlakukan sebagai konsumen. Nah, kalau kita sering dengar kan bahwa konsumen adalah raja gitu ya. Jadi kita di perusahaan itu diperlakukan sebagai konsumen, dan perusahaan ini betul-betul memikirkan apa yang bisa membuat konsumen itu happy, apa yang menjadi kepuasan konsumen itu yang menjadi fokus dari perusahaan, sehingga perusahaan itu menyediakan
barang-barang yang kualitasnya bagus, kemudian harganya juga terjangkau ya, tidak mahal. Nah, saya juga setuju tadi dengan Pak Joni bahwa bisnis yang bisa sustain, maksudnya bisa bertahan lama, itu adalah bisnis yang consumer goods. Jadi produknya memang kita pakai sehari-hari ya, merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, perbedaan yang saya temukan di perusahaan lain, saya memang pernah bergabung di beberapa perusahaan multilevel lain, dan saya merasakan bahwa di Atomi ini betul-betul nyaman dan rileks gitu. Karena kalau di tempat yang lain itu kita kan diperlakukan sebagai agent, sebagai distributor gitu ya, atau harus jadi stokis. Jadi kita itu dituntut untuk berjualan gitu. Akhirnya kita jadi ujung tombaknya perusahaan kan. Kita disuruh mikir strateginya bagaimana, kemudian diajak meeting terus ditanya gimana, ada ide apa untuk menaikkan omset gitu ya. Nah, sedangkan di Atomi ini tidak. Di Atomi ini kita nggak perlu mikir bagaimana meningkatkan omsetnya perusahaan gitu loh. Karena itu kan urusannya perusahaan yang mikir gitu kan, bagaimana omsetnya bisa meningkat gitu. Sedangkan kita ini dibuat happy sebagai konsumen. Dan saya yakin kalau konsumennya happy, ya pasti mau pakai produknya, secara otomatis omsetnya perusahaan pasti akan meningkat. Dan itu perusahaan sudah memikirkan dan menyediakan semua. Contohnya aja seperti ODS gitu ya. Tadi seperti Bu Ida sharing, Bu Rini, Bu Ika juga, bahwa di sini kita nggak perlu ngadakan sendiri, sudah dipikirkan oleh perusahaan gitu. Nah, itu perbedaan yang saya rasakan dengan perusahaan yang lain dan dengan di Atomi. Itu kita betul-betul rileks dan nyaman karena semua sudah dipikirkan oleh perusahaan. Kita nggak perlu harus susah-susah mikir, ya kan? Kita tinggal ngikuti aja, kita tinggal jalankan aja. Jadi nggak perlu harus ditanya gimana, ada ide apa atau ada terobosan apa untuk meningkatkan omset, maksudnya omsetnya perusahaan gitu ya. Nah, itu yang membuat saya nyaman sekali. Dan satu perbedaan lagi di perusahaan lain itu, kalau ini kita bicara di perusahaan lain ya, itu banyak yang jadi member tapi nggak pakai produknya gitu. Karena kan dijual semua gitu. Apalagi kalau produknya mahal, waduh, kalau mau pakai sendiri itu aduh mahal lah, dia sendiri merasa mahal loh, orang lain disuruh pakai kan gitu toh. Nah, sebaliknya banyak orang yang pakai produknya tapi nggak jadi member gitu loh, karena kan cuman beli putus jadi nggak di-memberkan gitu. Nah, sedangkan kalau di Atomi ini member, kita sebagai member, kita sebagai konsumen, jadi kitalah yang memakai produk. Dan kalau saya lihat, inilah betul-betul multi level marketing yang direct selling gitu ya. Maksudnya direct selling itu direct, jadi dari perusahaan menjual produk ke kita sebagai konsumen. Jadi direct dari perusahaan ke kita. Kita semua belinya langsung dari perusahaan, mendapatkan garansi ya, jaminan bahwa produknya ini asli, kualitasnya bagus, dan itu one price, satu harga. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya perang harga. Kalau di perusahaan lain banyak terjadi karena semua jualan, akhirnya upline dan downline itu bukan jadi tim partner, bukan jadi tim bisnis ya, tetapi jadi pesaing dong kan gitu kan. Ini bedanya dengan perusahaan lain kan begitu. Jadi kalau kita mau rekrut ngajak orang, akhirnya kita membuat persaingan sendiri. Loh, itu tetangga saya, loh itu biasanya beli dari saya gitu kan. Terus karena direkrut, akhirnya nggak beli lagi dari situ kan gitu kan. Nah, akhirnya jadi persaingan sendiri walaupun upline downline. Nah, itu tidak saya temui di Atomi karena tidak ada perbedaan harga, semua harganya sama. Bahkan kalau peringkatnya tinggi pun ya nggak bisa pasang ID banyak gitu kan, satu orang satu ID, sehingga tingtongnya ya udah itu aja gitu. Kalau di perusahaan lain kan bonus pairing, tingtong itu akhirnya orang yang peringkatnya tinggi, punya akun banyak, bonusnya besar, dia bisa mainkan harga, dia bisa jual murah kan gitu, bahkan jual ke para member-membernya sendiri. Nah, di Atomi sistemnya tidak memungkinkan untuk itu, jadi lebih nyaman gitu ya, sehingga kita juga mengerjakan bisnis ini nggak perlu khawatir, loh jangan-jangan nanti ada orang yang punya modal terus borong sehingga produk itu modalnya jadi murah,
Akhirnya dia bisa jual murah. Kalau di Atomi kan nggak bisa. Kita mau beli produk aja dibatasin ya. Kalau nggak salah kita beli apa gitu ya, itu dibatasin kan, ada produk-produk yang nggak bisa beli lebih dari 5 kan gitu. Bahkan kalau promo pun yang ini yang saya alami juga, beda dengan perusahaan lain itu. Kalau di Atomi itu yang namanya promo betul-betul promo. Artinya apa? Kejutan gitu ya. Bisa sewaktu-waktu ada, habis ya udah gitu. Nggak bisa dinego, ayo dong diperpanjang dong promonya kan gitu kan. Contoh kayak promo Hemohim itu ya, dibatasin 1 hari 1 ID cuman bisa beli 1 kali. Jadi tidak membuka celah orang untuk bisa borong kan gitu. Karena bahaya kalau orang borong akhirnya nanti dijual murah-murah gitu kan. Nah kalau di Atomi itu nggak bisa. Kalaupun promonya sudah habis nggak bisa dinego. Beda dengan perusahaan lain, kadang-kadang masih bisa dinego, ayolah ditambah lagi, diperpanjang lagi gitu ya. Yang namanya promo itu akhirnya jadi bukan sementara tapi sementahun gitu ya, sampai 2 tahun 3 tahun dulu promonya ada terus gitu. Akhirnya bukan jadi promo. Nah ini yang saya temukan di Atomi ini betul-betul asik gitu ya, dan perusahaannya juga asik banget. Setiap kali kita datang ke acara ODS itu betul-betul dimanjakan dan dibuat happy gitu ya. Udah dikasih snack box gitu, kemudian dikasih Hemohim, dikasih produk, dan undiannya itu luar biasa banyak ya, produk-produk yang dibagikan di setiap acara. Jadi kalau ada ODS gak datang itu ya rugi sendiri gitu kan. Nah terus yang saya perhatikan juga luar biasanya itu gini, saya pertama kali saya datang ODS itu saya bengong gitu ya. Di satu ruangan itu 400-500 orang, itu sampai acara selesai itu mereka nunggu, nggak pulang gitu kan. Saya sampai gini, ini ada apa gitu ya. Lah betul, selain acaranya bagus, ternyata ada undian. Loh kok sampai undian itu ditunggu, nggak ditinggal pulang. Berarti kan orang-orang mengharapkan mendapatkan produk itu gitu. Kalau produknya nggak betul-betul bagus kan pasti, alah udahlah pulang aja lah, nggak dapat ya nggak apa-apa kan gitu tuh. Tapi 400-500 orang itu saya noleh ke belakang, ke samping, itu masih full semua. Peserta itu nggak bubar, peserta itu nunggu. Berarti ini ada sesuatu, ada something, ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Berarti ini sesuatu yang istimewa gitu loh. Ternyata apa? Oh, yang dibagikan odol, kemudian vitamin C gitu ya. Loh, produk-produk yang dibagikan itu bukan produk-produk yang nggak laku gitu loh. Tapi produk-produk favorit malah yang dibagikan kan gitu kan. Terus pada waktu saya lihat Hemohim saya dikasih, saya itu cari expired date-nya kapan gitu ya. Loh, ternyata yang dikasih ke kita produk untuk kita pakai itu produksi yang baru dan expirednya masih lama gitu loh. Nah ini beda dengan perusahaan-perusahaan lain ya, terutama multi level lain. Biasanya produk yang dibagi-bagikan itu produk yang sudah mungkin sudah mau expired gitu ya, minggu depan expired gitu. Bahkan saya pernah bergabung di satu perusahaan itu bagi-bagi produk itu 3 hari lagi expired. Itu yang dijadikan promo, itu yang dibagi-bagi, itu yang dijadikan door prize. Aduh, di Atomi kok enggak, di Atomi kok beda gitu. Kemudian saya datang lagi ODS bulan depannya, ternyata orangnya enggak berkurang, malah bertambah gitu ya. Orangnya juga full, banyak sekali. Saya datang ke ODS di di Solo, saya datang ODS di Malang, dan ternyata di semua kota itu ODS itu selalu full, selalu penuh, dan tidak bubar sampai akhir acara. Wah ini beda banget. Kalau pertemuan-pertemuan di multi level lain ya mungkin jalan 1 jam orangnya pada buyar semua, pulang semua gitu kan. Di perusahaan saya yang sebelumnya kita ngumpulin 30 orang aja, ngundang 30 orang aja setengah mati gitu kan. Luar biasa susah. Mungkin ngundang 50 orang yang datang 10-15 orang, acara belum selesai sudah pada pamit pulang semua kan gitu. Walaupun itu dikasih makan-makan loh ya. Lah bedanya di Atomi ini, ODS ini enggak dikasih makan. Itu. Malah saya pernah di Surabaya itu beberapa kali ODS itu malah enggak ada snack box. Air minum pun enggak dikasih gitu kan. Orang pada heran gitu loh. Gimana ini diundang kok snack enggak dikasih?
air minum nggak dikasih loh, tapi dikasih hemohim itu satu saset aja harganya berapa loh bos, kan gitu kan, itu jauh lebih mahal itu dari makannya kan gitu. Di perusahaan lain dikasih makan, orang-orang pulang, ini nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih makan, orang-orang nunggu sampai terakhir acara, berarti ada sesuatu ini. Dan selalu saya ikuti ODS, saya menemukan hal yang sama terus, bahwa orangnya pasti nunggu sampai akhir acara. Wah, ini luar biasa sekali, beda banget, dan daya tariknya memang luar biasa. Dan kalau saya mohon waktu 1 menit, satu hal yang membuat saya yakin bahwa di Atomi itu duitnya banyak dan besar. Salah banget kalau orang bilang di Atomi nggak ada duitnya, itu salah besar. Dan yang membuka mata saya itu adalah pengumuman dari perusahaan. Kalau teman-teman perhatikan, pernah tahu nggak? Pernah diumumkan unpaid bonus. Ada bonus-bonus yang nggak bisa ditransfer oleh perusahaan. Pernah tahu ya teman-teman ya? Itu barusan juga diumumkan lagi ya, unpaid bonus. Saya ini orangnya kan suka usil ya teman-teman. Itu kan ada linknya kan? Daftar nama orang-orang yang mendapatkan bonus, tapi bonusnya nggak bisa ditransfer karena orangnya belum ngasih nomor rekening. Nah, sekarang kita berpikir logis aja lah teman-teman. Kalau teman-teman itu tahu ada orang atau ada satu perusahaan itu mau ngasih duit, mau transfer duit ke teman-teman, kira-kira teman-teman bakal cepat-cepat ngasih nomor rekening nggak? Iya kan? Nah, tapi kenapa ada orang-orang ini kok sampai perusahaan nggak bisa transfer? Karena nggak ngasih nomor rekening gitu kan? Loh, saya mikirnya gini, berarti orang-orang ini nggak sadar, atau orang-orang ini nggak tahu, atau orang-orang ini nggak paham kalau dia itu dapat bonus, kan gitu tuh. Nah, saya itu mikir, orang nggak paham aja bisa dapat bonus, orang yang nggak sadar aja bisa dapat bonus, berarti kan sistemnya bekerja. Iya tuh. Apalagi kita yang sadar, kita yang paham, kita yang ngerjakan. Kalau sampai nggak dapat duit, terus bilang Atomi nggak ada duitnya, berarti ya mohon maaf ya, kalau orang Jawa ngomong itu kebacut gitu ya maksudnya. Bahasa Indonesianya apa kebacut itu? Kebangetan gitu kan. Emang ini sistemnya jalan loh, orang yang nggak paham, nggak sadar aja bisa dapat bonus kok. Apalagi orang yang belajar bisnis plan-nya gimana, orang yang ikut Zoom ini gimana, ikut meeting, ya itu pasti bisa dapat duit. Dan yang membuat saya betul-betul mata saya terbuka itu teman-teman, pada waktu saya klik, saya ingin tahu berapa banyak sih orang yang unpaid bonus. Saya scroll terus sampai ke bawah, ternyata lebih dari 1.500 orang teman-teman. Dan itu yang membuat saya yakin bahwa saya pasti bisa dapat penghasilan yang besar. Saya pasti juga bisa jadi Imperial Master, karena 1.000 orang lebih ya, 1.500 orang loh. Cobalah teman-teman pernah nggak ngeklik listnya itu terus scroll sampai paling bawah, lihat berapa jumlahnya itu. 1.500 orang yang nggak sadar aja bisa dapat bonus. Apalagi kita di ruangan ini yang ada 140 orang. Saya yakin kita semua pasti bisa dapat penghasilan yang besar dari Atomi. Yang nggak sadar aja bisa dapat, berarti sistemnya jalan, berarti sistemnya oke. Baik, terima kasih teman-teman. Nggak usah panjang-panjang dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Makasih Sukses Pak selalu. Jono. Ya, yang mabuk nggak sadarkan diri, yang nggak siuman aja dapat ya, apalagi yang siuman. Bener. Berarti mereka siluman mungkin. Oke, terima kasih. Nggak sadar Bapak-bapak. gitu ya. Ya, bapak-bapak yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang memang benar-benar yakin dengan bisnis ini. Saya yakin biasanya gini sih, lebih banyak ibu-ibu itu pakai produk, suami-suaminya yang mikirin cara dapat duitnya, istilahnya kan begitu ya. Tetapi dengan bisnis ini semua bisa jalankan bareng, itu akan jauh lebih cepat, jauh lebih, karena memang saling support, saling dukung. Nggak ada namanya kata ya udah kamu yang kerja, aku yang nunggu dipensiunkan sama kamu gitu ya. Sama-sama berjuang bareng, dan ini pasti akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, karena memang Ya, Bu Rini, mohon maaf saya potong. Memang biasanya di balik istri-istri yang glowing itu ada suami yang gulung kuming. gulung komeng. Ya memang kan begitu Pak. Kesuksesan suami itu tergantung dari keglowingan istrinya. Jadi nggak boleh protes.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman sampai masih 140 sampai malam hari ini. Bahkan di Jayapura sudah jam 12. Kita tutup yuk. Makin yakin dengan atomi berbeda, temukan keyakinan Anda supaya bisa Anda bercerita ke orang lain dengan keyakinan penuh dan akhirnya membawa banyak orang untuk sukses di atomi, menjadi berkat banyak orang. Oke, kita bacakan moto perusahaan yuk. Yuk. Yuk, angkat tangan kanannya. Sudah siap semuanya? Ya, 3, 2, 1. Menghargai menghargai semangat, menciptakan Ciptakan visi, keyakinan, keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. ayo Ayo, ayo, ayo bisa. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Obed, Bye. Bu Ika, Obed, salut Pak Obed. ini, thank you semuanya. Sampai ketemu. Jauh dari Jayapura. Joni, terima kasih sharingnya Pak Joni, keren. Terima kasih Bu Pak Ida. Nyoto, Bu Ani, Arema, Bu Pak Nyoto, Ika. Arema. Arema. Ya.